Bab 721, Cakram 1. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Awalnya, Zheng Hanzu menghabiskan pikirannya dan menjatuhkan ranting zaitun. Dia sudah merasa bahwa Pulau Suci Awan dan Kabut akan membentuk aliansi dengannya. Dia tidak menyangka akan membunuh orang seperti itu di tengah jalan, dan dia segera menjadi berhati-hati. Baginya, tujuan terbesar adalah untuk menjamin aliansi Pulau Suci Yunwu dengan keluarga Zheng mereka. Segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Situasi kuil air berubah, dan dia terkejut untuk sementara waktu. Dia punya ide, dan mengambil langkah mundur, sejajar dengan Xiao Yu, dan berbisik, pemilik pulau, kuil air, jelas telah menderita kehancuran, bahkan jika ada sesuatu yang tersisa di dalamnya, mereka mungkin akan diambil oleh mereka. Menurut pendapatku, jika kita pergi untuk sementara waktu, mengenai janji yang dibuat oleh keluarga Zhengku, pemilik pulau akan yakin bahwa dia tidak akan mengecewakanmu. Petik 2. Xiao Yu menatap Zheng Hanzu, hampir berbicara. Zheng Hanzu ini tidak mudah. Dia jelas tidak takut dengan keluarga Wu dan orang-orang Rawa Barat, dan memiliki keyakinan penuh untuk melarikan diri, tetapi dia khawatir tentang kontak antara keluarga Wu dan Xiao Yu, jadi semua yang telah dia lakukan sebelumnya mungkin gagal. Lagi pula, aliansi antara kedua belah pihak belum secara resmi menyimpulkan Cheng. Dalam hal ini, dia tidak ragu untuk menyerahkan harta yang mungkin tersisa di kuil air, dan memilih untuk menyerah. Pilihan ini tampak sederhana, tetapi itu sangat sulit. Godaan harta adalah yang paling tidak bisa dihindari. Secara khusus, kuil air memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Laut tertinggi kuno Molik, dan jika tidak ada hal yang baik di dalamnya, itu akan memikat orang ke dalam pikiran yang tak tertahankan dan ingin masuk untuk melihat. Zheng Hanzu menolak. Karena alasan ini, Xiao Yu sedikit menghela nafas. Setidaknya dia tidak bisa menahan godaan harta yang mungkin ada di kuil air, jadi Xiao Yu lebih memperhatikan Zheng Hanzu. Secara samar, dia telah menjadikan Zheng Hanzu, yang tampaknya tidak mencolok dalam keluarga Zheng, sebagai objek utama peringatan untuk berjaga-jaga terhadapnya. Baiklah. Xiao Yu menatap kuil air, wajahnya malu. Sebagai pemilik Pulau Suci Awan dan Kabut, jika Anda tidak tahu tentang 3 kuil air yang pernah melambangkan kekuatan laut, maka itu akan membuat orang ragu. Tuan Pulau, kata Zheng Hanzu tergesa-gesa. Wu Doukun itu bukan janggut yang baik. Dia mampu datang atas nama keluarga Wu kali ini. Tentu saja, dia juga memiliki setnya sendiri dan segera berkata, apakah pemilik pulau, dapatkah Anda berbicara dengan saya? Xiao Yu berkata, apa yang kamu bicarakan? Bicara saja tentang aliansi di antara kita. Wu Doukun berkata dengan keras, saya pikir Zheng Hanzu sudah bertemu dengan pemilik pulau. Saya tidak tahu bagaimana sikap pemilik pulau itu. Hal-hal yang dia katakan tentang keluarga Zheng telah membuatku merasa senang. Xiao Yu tidak menyembunyikannya. Pernyataan ini juga membuat Zheng Hanzu sedikit senang dan tidak senang. Aku tidak tahu bagaimana dia membuat pemilik pulau berdebar-debar. Wu Doukun tertawa. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh dan menolak untuk menjawab. Bukankah dikatakan bahwa kekuatan keluarga Zheng terekspos, dan bagaimana Zheng Hanzu dapat setuju, terutama tentang para penguasa keluarga Naga dan Hu, ini adalah rahasia besar dalam keluarga Zheng. Wu Doukun sedikit ragu-ragu. Niat awalnya adalah untuk melihat masa muda Xiao Yu. Pemerintah kota mungkin tidak terlalu dalam. Dia berharap untuk menghancurkan aliansi yang tidak dapat diandalkan antara Awan dan Pulau Suci dan keluarga Zheng melalui beberapa serangan sampingan. Aku tidak menyangka Xiao Yu tidak memakan set ini sama sekali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung secara spiritual. Aku tahu bagaimana penduduk muda Qingdao ini dapat menjadi pemilik pulau-pulau suci dalam kabut dan kabut jika tidak ada materi nyata. Saudara Wu, sebaiknya Anda mengatakan sesuatu yang praktis, kalau tidak, hei, kalau begitu saya rasa Anda berbicara dengan bahasa sehari-hari yang kosong, tidak berarti. Zheng Hanzu berkata sambil tersenyum. Hal ini pada gilirannya memotivasi Wu Doukun untuk menceritakan rahasia keluarga Wu. Pemilik pulau, bisakah Anda meminjam satu langkah untuk berbicara? Wu Doukun mengulurkan tangan untuk mengundang, dan dia memimpin untuk berjalan ke suatu tempat lebih dari 100 meter ke kiri. Tidak ada seorang pun di kedua sisi yang hadir di posisi ini. Pemilik pulau, waspadalah terhadap penipuan, kata Zheng Hanzu. Xiao Yu berkata, tidak masalah. Melihat ini, hati Zheng Hanzu semakin membenci Wu Doukun. Harapan awalnya ada di depanku.
Aku tidak menyangka bahwa itu dihancurkan oleh Wu Doukun. Sekarang penampilan Xiao Yu tampaknya membelanya. Sebenarnya, dia tidak bertindak melawan keluarga Zheng. Sekarang dia berkomunikasi dengan Wu Doukun. Di masa lalu, apakah perjalanannya gagal? Yang lebih penting, jika gagal, itu berarti rahasia yang sebelumnya dia ungkapkan kepada Xiao Yu akan diketahui oleh keluarga Wu dan akan sangat merugikan keluarga Zheng. Zheng Hanzu mengedipkan mata pada Master Puncak 10 Raja. Pria itu mengerutkan kening, melirik kedua master yang setingkat dengannya. Zheng Hanzu mundur setengah langkah. Dia masuk ke dalam perlindungan Master Zheng Xiao, dan dengan cepat mengeluarkan benda seperti cakram, dengan lingkaran cahaya emas berkedip di atasnya. Cakram mantra, naga suci kristal itu menatap matanya, hanya sesaat. Karena sebelumnya, tetua kedua dari Pulau Suci, Krona, memiliki benda ini di dalamnya, dan segelnya adalah mantra teleportasi titik tetap. Cakram sihir di tangan Krona ada karena setetes darah dari Neptunus Morik, juga seperti ini. Dan itu bukan hanya satu. Tidak bagus, lakukan. Wu Doukun terus memperhatikan Zheng Hanzu sepanjang waktu, melihat gerakannya, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia bernyanyi dengan keras. Xiao Yu juga melihat ke belakang, dan sekilas dia melihat cakram kutukan di tangan Zheng Hanzu. Pada saat yang sama, dia merasakan ada cahaya keemasan yang berkedip di sebelahnya. Melihat Wu Doukun, dia juga memiliki cakram kutukan di tangannya. Apa yang terjadi? Apakah benda ini membanjiri? Boom! Ketika Xiao Yu bertanya-tanya, Zheng Hanzu, yang pertama kali meluncurkan cakram mantra, mengarahkan tangannya keluar. Seberkas cahaya dari cakram mantra mengenai sekitar 2 meter di depannya, di mana cahaya keemasan membentuk susunan mantra yang bersilangan. Hukum, simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya bergerak cepat. Beberapa napas besar melonjak keluar darinya. Pada saat ini, 2 master dari 10 alam puncak tingkat raja dari keluarga Nawu dan Rawa Barat menembak pada saat yang sama. Salah satu dari mereka menyerang 10 master tingkat raja dari keluarga Zheng, dan yang lainnya membunuh Zheng Hanzu. Gesek, sebelum orang itu tiba, 3 siluet berkelebat pada saat yang sama. Berdiri di tengah, pria itu melihat Master Puncak 10 Raja dari Rawa Barat yang mendekat dan melambaikan tangan dengan dingin. Permisi, di mana juniornya? Dengan lambaian tangannya, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak. Oh, alam Puncak 10 Raja di Rawa Barat tiba-tiba menyemprotkan darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Orang ini bahkan tidak melihatnya. Dia melangkah keluar dan mencapai Wu Doukun. 2 lainnya yang muncul pada saat yang sama juga menembak satu persatu, menginjak kepala Master 10 Raja Rawa Barat yang menyelinap, menghancurkan mereka dengan satu kaki. Master yang mengerikan itu terbunuh tanpa perlawanan. Raungan, sebuah lolongan panjang datang dari kuil air. Sesosok bergegas maju, bertabrakan dengan yang kuat yang membunuh 10 master tingkat raja. Orang ini adalah orang kuat kelas Raja Perang yang sebelumnya ditemukan tersembunyi di naga suci kristal. Mereka sangat berhasil melarikan diri dari jangkauan ini dan dibantai di permukaan laut. Meski begitu, ribuan ombak masih mengaduk. Air laut dalam berjatuhan dengan keras. 2 orang muncul dalam mantra teleportasi tetap di depan Wu Doukun. Orang di sebelah kiri tidak ragu untuk mengambil tindakan untuk memblokir Master Zheng Xiaofang, yang dimusnahkan, dan yang lainnya membunuh orang ketiga yang dipimpin oleh Zheng Hanzu. Perkelahian dimulai. Xiao Yu menjadi penonton. Banyak master telah membuat situasi menjadi sangat kacau. Xiao Yu juga tidak peduli tentang ini. Di matanya, dia mengunci 2 cakram mantra di tangan Zheng Hanzu dan Wu Doukun, yang sebenarnya memiliki fungsi mentransmisikan mantra pada titik tertentu. Dan rasanya hampir sama dengan cakram mantra milik tetua kedua Krona dari Pulau Suci. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah pemilik pulau agak aneh tentang hal ini? Melihat bahwa perhatian Xiao Yu tertuju pada cakram kutukan tanpa disamarkan, Wu Doukun mengambil inisiatif untuk berbicara. Xiao Yu berkata, "Ya, cakram kutukan di dalam diri kalian berdua tampaknya sama. Itu karena kita semua mendapatkannya dari kuil air." Wu Doukun menjawab, "Pemilik pulau mungkin belum tahu, ada satu dari cakram mantra ini di 3 kuil utama air di laut. Yang paling kuat adalah ada setetes cakram senjata ajaib yang dijaga oleh darah Neptunus Molik, dan kemudian berada di tangan saudara Zheng dan saya. Cakram mantra saya berisi penjaga darah Sirius emas merah kuno, dan saudara Zheng memiliki singa emas kuno. Darah penjaga raja." Petik 2. Itu saja.
Xiaoyu bergumam dalam hatinya, tetapi tidak menyangka bahwa sebenarnya ada 3 kutukan yang tersisa di dunia ini, dan semuanya sama. Anda menyiratkan bahwa saya telah memasuki kuil air. Saya tidak begitu tahu hal ini. Yang saya tahu adalah kutukan saya diperoleh dari kuil air di sisi selatan laut, dan kuil air di sisi timur laut telah hancur bertahun-tahun yang lalu. Mengenai hal ini, baiklah, kuil air, hehe, saya tidak menemukan kutukan seperti itu di dalamnya. Wu Doukun tersenyum dan menatap Zheng Hanzu yang telah datang kepadanya. Subteksnya adalah bahwa Zheng Hanzu telah memasuki kuil air terlebih dahulu dan meletakkannya di dalamnya. Semua hal yang baik diambil, yang membawa Anda ke pemilik pulau. Pemilik pulau, biar saya jelaskan hal ini kepada Anda nanti, kata Zheng Hanzu. Wu Doukun tertawa terbahak-bahak, saudara Zheng, jika Anda telah melakukannya, mengapa menyembunyikannya? Jika Anda yakin bahwa Anda akan mengambil hal-hal yang dapat diambil, mengapa Anda tidak ragu untuk menghancurkan penjaga ruang angkasa? Xiaoyu menatap Zheng Hanzu. Jika demikian halnya, Zheng Hanzu mempermainkannya, yang akan membuat Xiaoyu sangat kesal. Saya harap saudara Zheng dapat menunjukkan ketulusan. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam, maksudku ketulusan. Wajah Zheng Hanzu menjadi sangat jelek. Wu Doukun merasa senang. Benda ini adalah barang paling berharga di kuil air, dan akan dipersembahkan kepada pemilik pulau terlebih dahulu. Zheng Hanzu, yang masih marah, masih tetap tenang, dan mengirimkan cakram kutukan. Langkah ini mengejutkan Xiaoyu dan Wu Doukun. Ketulusan, ini disebut ketulusan. Yang lebih penting, ketegasan Zheng Hanzu pasti dapat membuat siapapun terkesan dengan pendekatan ini, setidaknya dia telah menunjukkan kemampuan. Begitulah, cara menyerah. Xiaoyu terlalu jelas tentang peran cakram mantra. Pertarungan jarak dekat di depannya adalah pujiannya. Yang lebih penting, jika cakram mantra diluncurkan dalam perang habis-habisan, Anda dapat mencapainya tanpa menyadarinya. Bagian dalam musuh juga dapat menarik musuh dengan cara ini, dan kemudian pergi melaluinya. Dapat dikatakan bahwa ketika perang skala penuh pecah, itu memainkan peran yang sangat kuat. Bagaimana Xiaoyu bisa menolak barang seperti itu? Detektif Xiaoyu meraih cakram kutukan, terima kasih tetua atas cintamu. Pemilik pulau, ada satu hal di tempat perlindungan air ini yang benar-benar akan membuat Anda terkejut. Ini adalah hadiah terbesar yang saya berikan kepada pemilik pulau selama perjalanan ini. Oke, Xiaoyu sangat gembira, tetua. Melihat situasi berubah, Wu Doukun langsung bertindak. Dia melihat Zheng Hanzu menantikan kata-kata Xiaoyu dan tiba-tiba menembak, mengenai kepala Zheng Hanzu tiba-tiba dengan sebuah pukulan, dan kekuatan atasan raja tiba-tiba meledak hari itu. Zheng Hanzu yang telah bersiap memukul dengan tangan belakangnya. Oh, kedua tinju itu bertabrakan saat bergerak mundur. Wu Doukun menjabat tangannya dan melemparkan cakram mantra, hati-hati. Seorang master yang mirip dengan penampilan Wu Doukun, 5 atau 6 poin, menangkap cakram kutukan, dengan cepat mundur, dan memasuki kuil air. Saudara Zheng, kamu dan aku telah bertarung tidak kurang dari 100 kali, dan kita tidak pernah membuat perbedaan. Aku pikir akan ada pemilik pulau untuk disaksikan, siapa yang lebih baik dari kita. Wu Doukun menyambar petir, Zheng Hanzu juga tidak ingin melepaskannya. Keduanya bertarung bersama. Xiaoyu pertama-tama menyingkirkan cakram kutukan. Benda ini perlu dilindungi, dan kemudian dia mulai mencari tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Sejauh menyangkut kekuatan kedua belah pihak, itu sebanding. Tentu saja tidak bisa terus seperti ini, dan Xiaoyu lah yang memengaruhi situasi. Untuk membantu pihak lain pasti akan menang. Namun, ini setara dengan secara eksplisit bergabung dengan pihak lain, dan keputusan ini harus dibuat, terutama berbagai ekspresi Zheng Hanzu dan kekuatan-kekuatan tersembunyi keluarga Zheng, sehingga Xiaoyu merasa bahwa keluarga Zheng adalah yang paling berbahaya. Tuan Pulau, apa yang harus kita lakukan? Ketiga tetua Taro bertanya dengan suara rendah. Xiaoyu mengerang tanpa suara. Naga suci kristal berkata, tepat sebelum pria itu meluncurkan mantra di kuil air, dia tampaknya menarik perhatian para prajurit, mungkin dia juga menjaga kita. Kekuatan keluarga Wu tidak diketahui, tetapi kekuatan Wuhan yang diwariskan kepadaku dari angin suram sedikit lebih buruk, bahkan jika suku Rawa Barat, Tianyang dan gadis bersayap ditambahkan, apalagi Rawa Barat dapat meninggalkan tanah rawa. Apa yang salah?
8 raja perang utama mereka dibunuh oleh Master Gothik dan Perkins, dan kekuatan mereka terbatas. Secara relatif, keluarga Zheng lebih kuat dan lebih berbahaya, dan keluarga Zheng berusia 10.000 tahun. Tidak ada yang tahu apakah ramalan yang ditinggalkan oleh para leluhur masih baik untuk keluarga Zheng. Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri, dan akhirnya matanya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Kesempatan untuk memberi Zheng Xiao dan 2/10 Raja Rawa Barat pukulan fatal. Petik 2. Keduanya berjanji dan pergi dengan tenang. Tidak ada yang memperhatikan mereka karena perang yang mengerikan. Pria itu menggunakan kutukan itu untuk mengirim master lain dari puncak raja pertempuran. Yah, itu adalah manusia Rawa Barat. Ada cahaya aneh di mata naga suci kristal. Xiaoyu juga sangat mengejutkan. Pria itu jelas dari keluarga Wu dan benar-benar dapat menggunakan mantra teleportasi. Titik tetap untuk berteleportasi melewati manusia Rawa Barat. Kita harus tahu bahwa kelemahan terbesar dari mantra teleportasi titik tetap adalah bahwa teleportasi terjadi pada titik tetap. Dalam hal ini, hubungan antara Rawa Barat dan keluarga Wu sangat dekat. Dia masih berteleportasi, kata naga suci kristal. Hancurkan kutukan itu, kata Xiaoyu dengan suara dingin. Belum lagi, menyimpan cakram kutukan seperti itu adalah ancaman terbesar bagi markasmu, dan itu tidak boleh diserahkan kepada keluarga Wu. Naga suci kristal mengangguk sedikit dan mengeluarkan naga yin yang dalam. Naga yin mengandung gelombang kekuatan yang aneh, telinga Xiaoyu sedikit bergetar, dan dia mendengar suara berderak dan seruan dari kuil air. Boom! Kemudian terdengar suara teredam dari kuil air. Suara itu sepertinya mengenai jantung naga suci kristal, membuatnya menggigil. Raungan, naga suci kristal itu mengeluarkan erangan naga yang memekakkan telinga, dan langsung menyerbu ke tempat suci air. Ini diikuti oleh raungan yang konstan. Kuil air runtuh. Satu naga dan satu orang dibantai, memicu gelombang besar yang sangat besar, mengaduk wilayah laut ini dan menggulung, yaitu, mereka yang berada dalam pertempuran sengit dari periode puncak tingkat 10 raja semuanya dihentikan sementara oleh goncangan. Kengerian kekuatan yang kuat di puncak raja perang berada di luar imajinasi. Mereka membantai dan menghilang dari pandangan orang-orang. Tetapi setelah berjalan ini, tidak ada hal yang utuh dalam jarak 1000 meter, dan hampir semuanya telah hancur, yaitu, pegunungan bawah laut telah hancur. Apa maksud pemilik pulau itu? Wu Doukun sangat marah. Xiaoyu bersenandung dingin, aku telah memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Zheng. Zheng Hanzu mendengar kata-kata itu dan tidak dapat menahannya. Wu Doukun mengubah penampilannya. Pada saat ini, master yang memasuki kuil air dengan cakram juga berlari keluar. Kakak kedua, itu tidak baik. Perangkat mantra dihancurkan oleh naga suci kristal. Wu Douyun, kamu sia-sia. Mata Wu Doukun menyemburkan api. Pria bernama Wu Douyun itu menunjukkan rasa malu. Melihat ini, Wu Doukun bahkan lebih marah. Kamu masih dengan bodohnya melakukan sesuatu. Bunuh aku, bunuh pemilik pulau Yunwu, dan singkirkan kutukan di tangannya. Wu Douyun sangat terkejut sehingga pedang itu dilarikan ke Xiaoyu. Xiaoyu tersenyum. Ketika ibu kota Kaisar Sila menghadapi Wu Doukun, Xiaoyu harus melarikan diri. Sekarang, saatnya untuk menghitung akun umum cahaya keemasan menyala. Xiaoyu mengeluarkan pedangnya. Cahaya dingin yang dingin itu berlalu, seolah-olah kilat keemasan menyambar, sehingga semua orang di tempat kejadian merasakan ketajaman langit, dan bahkan membuat gemetar aneh di lengan beberapa orang. Tuan Pulau, mengapa Anda tidak mengambil gambar dan memberikannya kepada saya? Sosok itu berkedip, Bukit 9 Tetua muncul dari kegelapan, dan bergegas ke Wu Douyun seperti kilat. Dengan alam tingkat 10 rajanya, jika dia berhadapan dengan Wu Douyun yang berada di tengah-tengah kelas Raja Surgawi, tidak ada ketegangan sama sekali, saya khawatir Wu Douyun dapat diselesaikan dengan satu pukulan. Lawanmu adalah aku, seorang pria Rawa Barat yang belum melangkah untuk bertarung perlahan berjalan keluar. Orang ini telah berdiri berdampingan dengan Wu Doukun sebelumnya, dan dia seharusnya menjadi pemimpin Rawa Barat. Langkahnya yang tampaknya lambat menghalangi jalan hantu Bukit 9 Tetua, menghancurkannya dengan satu pukulan, dan meninju tanpa apa-apa di tangan kiri. Ruang bergetar, dan 3 tetua tarot yang bersembunyi di kegelapan juga dipaksa keluar. Kedua tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat tegang. Orang ini adalah kelas 10 raja, tetapi bukan kelas 10 raja biasa. Dia telah mulai bergerak menuju level 10 raja. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka mungkin tidak menang.
Anak itu sudah mati. Melihat dua Raja 10 teratas dari Pulau Suci Yunwu ditahan, Wu Douyun juga mempercepat larinya. Saat kecepatannya menjadi semakin cepat, momentumnya menjadi semakin menakjubkan. Seluruh orang itu diselimuti oleh api biru. Api teng-teng, seperti api ajaib, sangat menonjol di laut ini. Pemilik pulau berhati-hatilah, itu adalah api hantu. Zheng Hanzu mengingatkan dengan keras. Wu Doukun sangat marah dan menyerang lebih keras. Dia menyerbu seperti badai tanpa ragu-ragu. Zheng Hanzu yang teraniaya tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, dan hanya bisa menghadapinya dengan sepenuh hati. Xiao Yu menatap Wu Douyun dengan dingin. Dendamnya juga mengalir dengan cepat, pedang di tangannya menembakkan pedang emas dan cerah, dan sedikit gemetar, mengirimkan kerinduan untuk bertarung. Berkendara ombak, sebelum Wu Douyun bergegas, Xiao Yu juga memimpin. Dia melangkah maju dengan ganas dan mendarat dengan keras. Tanah menjadi gelombang yang dahsyat, dan air laut dalam jarak 50 meter dari Xiao Yu dan Wu Douyun dievakuasi dan berubah menjadi ruang hampa. Kemudian Xiao Yu bergegas keluar dari kolom air. Kolom air ini seperti seekor naga yang pergi ke laut, mengaduk sepotong langit dan bumi menjadi gelisah, bergegas dengan ganas ke awan Wudou. Ruang di sekitarnya disebabkan oleh fluktuasi yang dahsyat, dan air laut bergegas ke ruang hampa ini lagi. Buka, Wu Douyun mengeluarkan pedang minuman. Ditebas dengan pedang, kolom air dibuka olehnya, mengalir melalui sisi kiri dan kanannya, tetapi tepat saat kolom air terpisah, sebuah sosok muncul di hadapannya. Xiao Yu, waktu yang tepat, Wu Douyun menunjukkan senyum di wajahnya. Tampaknya Xiao Yu akan menyerang seperti ini, dan api biru meledak ke dalam tubuhnya. Itu adalah api hantu. Ini adalah salah satu api aneh, meskipun tidak cocok dengan api aneh lainnya, tetapi dalam hal kekuatan, itu tidak lebih buruk dari api roh hantu Xian, bahkan lebih jahat. Ada gelombang aneh di kehampaan. Sedikit energi aneh melonjak keluar dari api hantu. Pada saat ini, api hantu meledak tiba-tiba, membentuk lingkaran biru, dan posisi tengahnya adalah suasana menakutkan yang tak berujung. Api hantu bisa bersama dengan ruang hantu. Tawa Wu Douyun keluar, sosok Xiao Yu juga ditelan ke dalam ruang gelap yang memancarkan suasana gelap, dan meraung, ada ruang hantu. Mengenai karakteristik api aneh, Xiao Yu pernah belajar dari Master God Hixie. Misalnya, karakteristik api roh hantu disembunyikan, api jahat teratai hitam melekat, api hantu-hantu dianggap membunuh, dan tingkat nomokarditis terlalu rendah dan tidak membentuk karakteristiknya sendiri. Inilah sebabnya api aneh disebut aneh. Ruang hantu mulai menutup, api hantu biru semakin mengecil, dan akhirnya bola api kecil tetap ada, dan titik-titik hitam di dalamnya hampir menghilang. Begitukah? Zheng Hanzu memandang dengan demensia. Pertarungan telah berhenti sementara. Semua orang melihat api hantu biru di udara. Saudara Wu, bunuh pemilik Pulau Yunwu, tangkap mantranya, teleport Anda dan tuan kami ke sini, dan bunuh semua orang di sini, jadi kita bisa menikahi Zheng Hanzu. Seorang pria rawa barat berteriak. Wu Dukun mendengar kata-kata itu dan tertawa, cara yang bagus. Mereka dipimpin oleh Zheng Hanzu, dan Pulau Suci Awan dan Kabut secara alami melampiaskan kemarahan pada keluarga Zheng dan berubah menjadi aliansi dengan kita. Tercela, seru tiga tetua tarot. Tercela, salahkan jika kamu menyalahkan dirimu sendiri karena tidak memilih. Bahkan jika kamu ingin bersekutu dengan keluarga Zheng, haha, kalian semua mati. Wu Doukun tertawa, terbahak-bahak, Douyun, bunuh pemilik Pulau Yunwu dan tinggalkan cincin luar angkasanya. Wu Douyun tertawa, tenang saja. Semua master yang termasuk dalam Pulau Suci Zheng Xiao dan Yunwu tidak bisa menahan amarah. Dampak dahsyat mereka ingin menerobos penghalang. Para master dari Wuhan dan Rawa Barat memblokir mereka tanpa biaya. Mereka dengan kaku memblokir mereka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Wu Douyun. Bunuh secara diam-diam, Wu Douyun mengangkat pedangnya dan menebas api hantu itu. Raungan panjang terdengar, kekuatan luar biasa melonjak di tubuh Zheng Hanzu. Satu pedang mengalahkan Wu Doukun. Dia menebas pedang di udara dan menebas api hantu itu. Dia tahu bahwa jika Xiao Yu terbunuh, mereka akan benar-benar pasif. Jadi tembaklah dengan segala cara. Haha, Zheng Hanzu, kamu dalam masalah. Wu Doukun tertawa. Wu Doukun, yang awalnya dihancurkan oleh Zheng Hanzu, tiba-tiba bergerak satu langkah, dan pedang di tangannya tiba-tiba terbelah menjadi dua, berubah menjadi dua pedang panjang yang tajam.
Satu pedang mencegat serangan Zheng Hanzu. Satu pedang menusuk jantung Zheng Hanzu. Apa? Zheng Hanzu berseru, dan bergegas kembali, tetapi bagaimana Wu Doukun bisa membuatnya melakukan apa yang diinginkannya? Pedang tajam itu mengikutinya, dan pedang kanan mencegat serangan Zheng Hanzu pada hantu dan api jahat, dan menyapu. Kedua pedang itu merenggut nyawa. Zheng Hanzu sudah terlambat untuk membawa kekuatannya dan mengayunkan pedangnya untuk melawan. Kapan? Begitu pedangnya terhunus, dia langsung tertembak oleh pedang tangan kiri Wu Doukun, yang satu dengan kekuatan penuh dan yang satunya lagi dengan kekuatan yang terlambat digunakan. Keduanya sama sekali tidak sebanding. Pedang ini mengguncang darah Zheng Hanzu dan melesat mundur. Pedang tangan kanannya disapu ke tenggorokan Zheng Hanzu. Zheng Hanzu nyaris tidak bersandar ke belakang. Sapuan, pedang tangan kanan Wu Doukun langsung menebas dengan tebasan. Puff! Zheng Hanzu menjerit dan jatuh ke tanah. Dia meninggalkan luka yang mengerikan dengan kedalaman setengah meter dan tulang yang dalam di dadanya. Wu Doukun bergerak maju dengan cepat dan mengangkat pedangnya. Zheng Hanzu, sudah berakhir. Pedang terbelah. Tetua, cepat. Para penguasa keluarga Zheng Xiao yang melihat pemandangan ini berteriak. Tulang dada Zheng Naizu hampir terpotong oleh pedang ini. Itu adalah hasil kerja kerasnya sehingga dia tidak bisa mati di tempat. Masih ada kekuatan untuk menghindar. Dia menatap wajah Wu Doukun, matanya terpejam, menunggu untuk mati. Pertama, Xiao Yu, lalu Zheng Hanzu. Akhir cerita mereka membuat situasi menjadi kacau. Begitu kedua bersaudara Wu Doukun mendapatkan cakram kutukan, hasilnya adalah kepunahan. Beberapa orang hampir putus asa. Namun saat ini, hantu biru dan api jahat yang dipotong pedang Wu Douyun tidak meledak, tetapi suara benturan logam dikeluarkan. Tiba-tiba sedikit cahaya keemasan terpancar dari pusat hantu biru dan api jahat, dan kemudian gelombang keemasan, seperti riak air, tumbuh semakin besar, beriak ke langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan posisi sentral menaburkan ribuan kemuliaan. Papap-papap, bersamaan dengan suara ledakan itu, Xiao Yu melangkah keluar dari api jahat hantu itu dengan belati, dan api hantu itu pecah berkeping-keping setelah meledak. Sebagai kekuatan Wu Douyun, dia telah berkultivasi untuk jatuh cinta padanya sejak lama, dan sangat menderita. Xiao Yu menyapu dengan backhand, tanpa melihat Wu Douyun, dan kemudian berbalik. Dia juga menyapu Wu Doukun, dan kedua pedang Jin Chan Chan hampir tidak berfungsi. Klik, pedang di tangan Wu Douyun tersapu oleh pisau, meninggalkan bekas darah di lehernya, membuat Wu Douyun takut untuk membuang pedang yang patah itu dan menutupi lukanya, hanya untuk mengetahui bahwa itu tidak fatal. Nah, Wu Doukun juga dengan tegas memilih untuk menyerah membunuh Zheng Hanzu, karena jika dia membunuh Zheng Hanzu, maka pisau itu juga bisa membunuhnya. Dia berkibar ke kiri, menghindari serangan itu. Menunggu dia mendarat, Xiao Yu terbang ke udara, melindungi Zheng Hanzu di belakangnya, dan menghadapi Wu Doukun. Setelah Wu Douyun mengetahui bahwa dia baik-baik saja, dia bergegas keluar lagi dengan pedang tajam. Bagaimana kamu menerobos ruang hantu? Wu Douyun masih bingung. Xiao Yu mencibir, kamu bodoh. Aku memiliki hari-hari jahat dan langit cerah, tidakkah kamu tahu? Beraninya kamu menempatkanku ke dalam ruang gelap. Aku sialan. Wu Douyun tidak bisa menahan diri untuk melaporkan asteris ketika dia mendengarnya. Zheng Hanzu tertawa dan berkata, kuil matahari jahat juga dikenal sebagai kuil hantu. Yang disebut ruang hantu diciptakan oleh mereka. Hantu dan api jahat juga unik untuk kuil matahari jahat mereka. Haha, mereka menggunakan hantu dan api jahat untuk melawan matahari jahat Yaotian, di mana semua keterampilan bertarung kuil matahari jahat berkumpul. Haha, lucu, lucu. Petik 2. Sama sekali tidak lucu. Wu Doukun berkata dengan dingin. 1 lawan 2, dia adalah master bawahan dari kelas Raja Surgawi. Apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan untuk menang? Zheng Hanzu segera ditangkap. Ya, 1 lawan 2, atau 1 dengan ranah rendah dan 2 dengan ranah tinggi. Apakah ada peluang untuk menang menghadapi kedua tuan itu? Xiao Yu juga tidak yakin. Jika dia sendirian, dia masih memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu, belum lagi Wu Doukun adalah seorang master superstar veteran, dan bahkan jika dia sendirian, Xiao Yu tidak memiliki banyak kepercayaan diri, belum lagi Wu Douyun menatap berdampingan. Xiao Yu mengerang sedikit, senyum di wajahnya. Apa yang kamu tertawakan? Wu Doukun merasa tidak nyaman dengan senyumnya. Sikat,
Xiaoyu memutar pergelangan tangan kirinya dan sehelai bulu muncul. Bulu malaikat. Wu Doukun juga mendapat informasi lengkap, dan dia dapat melihat identitas bulu itu sekilas. Ya, bulu malaikat, selama mereka tidak mati, kamu dapat mengembalikan seseorang ke tempat yang sama dalam sekejap. Xiaoyu mengatakan bahwa mengubah bulu malaikat ke Zheng Hanzu adalah sebuah sapuan. Membunuh. Itu juga saat dia menembak, Wu Doukun menyerang tiba-tiba, kedua pedangnya terangkat bersama, dan hujan langit pun turun, dan Xiaoyu terpaku, membuatnya tidak dapat mengobati Zheng Hanzu. Haha, suara tawa Xiaoyu terdengar. Ia juga melesat maju, lebih cepat, dan telah melampaui kecepatan Wu Doukun, mencapai batas di mana ia tidak menggunakan cahaya seperti listrik. Tentu saja, masih ada misteri kecepatan seperti cahaya seperti listrik. Jadi keduanya saling berhadapan. Wu Doukun menghantamkan pedangnya ke udara. Di sisi lain, pedang pengorbanan Xiaoyu membawa cahaya hitam dingin yang samar, menyapu Wu Douyun. Ia melakukan sihir matahari jahat Yaotian khusus untuk menahan api jahat hantu. Bersiaplah untuk kesempatan itu, dan Wu Douyun, yang bekerja sama dengan serangan diam-diam Wu Doukun, tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyu akan menggunakan metode seperti itu, menggunakan bulu malaikat untuk menarik perhatian mereka, dan tujuan sebenarnya adalah untuk membunuhnya. Mengeluarkan bulu malaikat itu sendiri, itu pasti menarik perhatian. Sangat sulit untuk menyelamatkan Zheng Hanzu. Xiaoyu secara alami menggunakannya. Wu Douyun bereaksi terlambat. Kekuatannya sendiri hanya setingkat lebih tinggi dari Xiaoyu, atau ia baru saja menerobos. Dalam kasus respons yang tidak tepat waktu, ia telah kehilangan kesempatan untuk menghindar. Hantu tajam itu berlama-lama di depannya dan menyegelnya, menghalangi. Klik, Xiaoyu menebas pedang tajam itu dengan satu pisau, dan matahari jahat Yaotian menghancurkan hantu dan api jahat itu, dan pedang suci itu dikirim ke depan dengan ganas, menebas leher Wu Douyun dengan keras. Engah, cahaya pisau melintas, tengkorak besar terbang keluar, Xiaoyu juga berbalik, menyerang Wu Doukun, dan tidak memberinya kesempatan untuk membunuh Zheng Hanzu. Hanya ketika dia menyelamatkan Zheng Hanzu, dia akan mendapatkan kepercayaan dari keluarga Zheng. Keempat tua, Wu Doukun memanggil dengan sedih. Mereka adalah saudara, saudara dan saudara. Menyaksikan saudara-saudara terbunuh, Wu Doukun menggeram marah, mengaum, dan menari dengan dua pedang untuk membunuh masa lalu. Dang dang dang, bum bum bum, terjadi ratusan pertarungan antara keduanya dalam sekejap. Tidak ada yang menang. Xiaoyu memegang pisau ajaibnya, lengannya sedikit gemetar. Bagaimanapun, ada celah di wilayahnya. Di bawah perlawanan yang keras, energi tempurnya bahkan lebih besar, dan lengannya sedikit mati rasa. 9. Hari. Yao, kosong, pedang ganda Wu Doukun yang marah menari-nari di depannya, dan raungan tuli menjerit di mulutnya, membuat ruang menunjukkan tanda-tanda retak. 9 putaran matahari yang terik muncul di kehampaan. Matahari membakar dan tanah terbakar, menyebabkan air laut menguap dengan cepat. Dua pedang Wu Doukun perlu dibagi. 9 putaran matahari yang terik mengelilingi tubuhnya, berputar cepat, dan tubuhnya secara bertahap mekar dengan kecemerlangan keemasan. Dirinya sendiri tampak seperti matahari terik ke-10. 10 hari kembali, 9 putaran matahari terik dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Dengan kekuatannya sendiri, Wu Doukun mengangkat tangannya ke udara, kedua pedang itu digabungkan, dan semua kekuatan akan berkumpul di pedang Daoli. Bunuh, Xiaoyu melonjak ke udara hampir 10 meter jauhnya dan menyerang. Cari kematian, kata Wu Doukun, menghunus pedangnya. Sikat. Sinar Jiangwang yang menyilaukan dan mengerikan membelah air laut menjadi dua, dan bergegas ke Xiaoyu dengan ganas untuk membuka dunia. Bersumpah untuk menelannya dalam serangan ini. Cahaya keemasan yang menyilaukan menutup matanya tanpa sadar. Oh, pada saat ini, Xiaoyu menunjukkan misteri utama angin dan hujan tanpa ragu-ragu. Tanpa terlihat oleh orang luar, dia mendorong kabut seperti awan hingga batasnya. Pada saat itu, dia tampak berubah menjadi gumpalan asap, dan bergabung menjadi cahaya keemasan yang cemerlang itu. Tidak seorang pun dapat melihatnya sama sekali. Faktanya, dia bergerak menjauh secara horizontal, sekitar setengah meter sejajar dengan Jiangwang, dan menembaki Wu Doukun. Alasan mengapa dia berani melakukan ini adalah karena serangan itu adalah serangan tunggal. Dengan kata lain, semua kekuatan berada dalam satu garis, memberikan pukulan tak terbatas,
dan tidak ada gelombang penyebaran seperti itu, setidaknya tidak akan runtuh sebelum menyerang yang sebenarnya. Xiaoyu juga mengambil pendekatan yang berisiko. Dia menyeka serangan dan mencapai Wu Doukun, mengangkat tangannya adalah pisau. Memecah gelombang. 9 teknik bertarung utama dari Pulau Suci di awan dan kabut sudah dikenal luas. Siapapun yang berlatih hingga batasnya memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Kaisar. Itu karena Xiaoyu tidak berbasis air, jadi dia tidak bisa berlatih hingga batasnya. Sebaliknya, Qin Yui mulai berlatih secara sembarangan, tetapi dia juga memilih untuk berlatih 9 keterampilan bertarung yang paling kuat. Itu adalah gelombang pemecah. Setelah sebulan berlatih, Xiaoyu telah sepenuhnya menguasai teknik bertarung ini. Kekuatan alam hanya 3/5 dari kekuatan gelombang pemecah. Meski begitu, Xiaoyu merasa lebih kuat dari matahari jahat. Pada saat kritis, Xiaoyu menebas gelombang pemecah yang melambangkan identitas pemilik pulau. Oh, kekuatan sisa 9 hari Yaokong dikalahkan oleh Xiaoyu, dan kekuatan gelombang pemecah yang tajam juga menghancurkan lengan Wu Doukun. Wu Doukun berteriak ke belakang. Oh, Xiaoyu tidak memberinya sedikit pun kesempatan, dan dia menendang dan menginjak dadanya dengan keras. Ada suara tulang patah. Tulang dada Wu Doukun patah, membuat organ dalamnya semakin rentan. Wu Doukun jatuh ke tanah dan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi hanya ada semburan darah di mulutnya, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Xiaoyu berjalan mendekat, menusukkan pedangnya ke lehernya, berjongkok, dan dengan suara yang hanya bisa didengar Wu Doukun, dia berkata, "Ingat orang yang membunuhmu." Xiaoyu, pedang cahaya itu bersilangan dan kepala manusia itu pun terpenggal. Apa? Wu Doukun masih memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Panggilan. Dengan desahan lega, Xiaoyu merasa sangat bahagia. Awalnya, Wu Doukun, yang tidak mampu bersaing dengan dirinya sendiri dan hanya bisa mengandalkan Hoshino untuk melindunginya, terbunuh oleh dirinya sendiri. Ini baru lebih dari setahun. Hidup ini begitu sulit dipahami. Xiaoyu memilah-milah suasana hatinya, mengeluarkan bulu malaikat, dan menyapu Zheng Hanzu dengan lembut, seperti lingkaran cahaya putih. Luka Zheng Hanzu pulih dengan cepat. Setelah setengah menit, Zheng Hanzu pulih seperti sebelumnya. Terima kasih atas anugerah penyelamat hidupmu, Zheng Hanzu berterima kasih. Xiaoyu berkata, karena kita telah memutuskan untuk bergabung dengan aliansi, kita akan menjadi teman di masa depan, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Dengan tambahan Pulau Suci Awan dan Kabut, aku yakin bahwa kemenangan terakhir pasti milik kita. Zheng Hanzu berkata dengan penuh semangat. Kali ini tugasnya telah selesai. Dia sepertinya melihat momen ketika keluarga Zheng memulai puncak di masa depan. Xiaoyu menatap matanya dan tersenyum diam-diam, tetua berpikir apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Zheng Hanzu berkata dengan rendah hati, dengarkan pemilik pulau. Kalau begitu, aku dipersilakan. Xiaoyu melirik medan perang. Situasinya masih bagus untuk kita. Para tetua menembak bersamaku untuk membunuh mereka yang merupakan Raja Surga dan membebaskan kita, dan aku melukai mereka dengan bulu malaikat. Mereka pulih dan kemudian bergabung untuk mengepung musuh-musuh ini. Tidak masalah. Zheng Hanzu tertawa. Kedua pria itu bergabung dalam pertempuran dengan pedang mereka. Mendengarkan percakapan mereka, di mana Wuhan dan Rawa Barat berani bertarung, di mana kekuatan kedua belah pihak sama. Jika Anda bergabung dengan keduanya, terutama bulu malaikat, yang terluka akan pulih seperti sebelumnya, dan keseimbangan pertempuran akan segera miring. Mundur. Pria Rawa Barat 10 Raja dengan enggan mengeluarkan perintah mundur. Xiaoyu berkata, biarkan mereka pergi. Kedua tetua Pulau Suci Yunwu memimpin dalam mundur ke Xiaoyu, dan Tuan Zheng Xiao lainnya melihat Zheng Hanzu mengangguk setuju dan juga berhenti. Pertempuran telah berakhir. Kami memiliki kesempatan untuk meninggalkan mereka semua. Beberapa tuan dari keluarga Zheng sangat tidak puas dengan keputusan Xiaoyu. Terputus. Zheng Hanzu menamparkan wajahnya dengan keras. Kelebihan, keputusan pemilik pulau, beraninya kau mengatakannya. Pria itu dipukuli sampai mati. Xiaoyu tertawa, tetua tidak perlu melakukan ini. Dia menatap pria itu dan menjelaskan, meskipun bulu malaikat dapat membuat orang pulih, tetapi kau perlu tahu bahwa kekuatan kita tidak dapat campur tangan dalam pertempuran di atas. Level ke-10. Mendekati, aku khawatir akibatnya dapat melukai kita dengan serius. Jika mereka tidak mendekat, maka mereka juga dapat memanfaatkan pemulihan.
Menurutmu apa yang akan menjadi hasil dari pertarungan ini? Kedua kekalahan itu menyakitkan. Kemudian pria itu tiba-tiba menyadari. Zheng Hanzu mencibir dengan dingin, kalian semua ingat padaku bahwa sejak pemilik pulau memutuskan untuk membentuk aliansi dengan kita, identitasnya setara dengan posisi Scott Perkins di keluarga Zhengku. Siapa yang berani membuat masalah dan membunuh tanpa ampun? Xiao Yu diam-diam menyesuaikan ibu jarinya. Kata-kata orang ini juga memiliki selera yang kuat untuk dipuji. Lupakan saja, ayo kita masuk ke kuil air, tapi aku menantikan kejutan yang dikatakan oleh tetua. Xiao Yu tertawa, sangat mudah untuk memasuki kuil air yang runtuh bersama-sama. Xiao Yu bahkan tidak mempertimbangkan keselamatan Crystal Saint Dragon. Bahkan jika dia adalah kaisar perang semu, akan sulit untuk membunuhnya jika dia melarikan diri secara membabi buta, belum lagi kelasnya. Oleh karena itu, Xiao Yu dan kelompoknya menyuruh Zheng Hanzu memimpin kuil air. Kuil itu telah runtuh, namun, prototipenya masih ada, dan beberapa rumah belum sepenuhnya runtuh, dan mereka masih mempertahankan penampilan aslinya, dan Xiao Yu masih dapat merasakan bahwa beberapa kekuatan ruang angkasa dan kekuatan air yang tersisa berfluktuasi dengan kekuatan yang tidak teratur dan belum sepenuhnya hilang. Jelas bahwa itu harus terkait dengan formasi mantra. Pemilik pulau, saya punya pertanyaan, tolong tanyakan kepada pemilik pulau agar tidak keberatan. Zheng Hanzu dan Xiao Yu berjalan di depan satu sama lain dan bertanya agak jauh dari yang lain. Xiao Yu berkata, yang lebih tua, tetapi itu tidak masalah. Setelah mengerang, Zheng Hanzu berkata, apakah ada keraguan tentang pertempuran para penguasa pulau? Jantung Xiao Yu berdebar kencang. Tentu saja, dia memiliki beberapa keraguan. Beberapa keterampilan bertarung yang melambangkan identitas aslinya, seperti Battle Dragon Break, Crazy Dragon Kill, ditemukan oleh Zheng Hanzu. Tidak, jika ditemukan, itu juga ditemukan dari aspek awan seperti kabut. Jika dia benar-benar melihatnya, dia seharusnya mengidentifikasi identitasnya. Itu tidak perlu. Xiao Yu mengalihkan pikirannya dan wajahnya tenang. Dia berkata, apa yang dikatakan tetua? Saya mendengar bahwa pemilik pulau tampaknya memiliki dua roh perang guntur. Zheng Hanzu mengerang. Xiao Yu juga memikirkan tentang roh perang guntur. Ini juga dapat dianggap sebagai kelemahan terbesar yang mungkin dia ungkapkan identitasnya, tetapi itu juga dapat menebusnya, yaitu, Pulau Suci Awan dan Kabut sudah memiliki 4 roh perang guntur. Ini terkenal dan selalu dikendalikan oleh pemilik pulau sebelumnya, jadi Xiao Yu sangat mungkin untuk meringkas 2 roh perang sistem guntur utama, dan bahkan jika itu adalah Pulau Qianri dan Pulau Starfield, Xiao Yu juga baru-baru ini mengetahui bahwa ada roh perang sistem guntur. Tampaknya roh-roh perang sistem guntur ini semuanya berasal dari ratusan tahun yang lalu. Aku tidak membawa mereka, mereka telah mencapai batas evolusi. Xiao Yu menjawab, tetapi dia khawatir mereka tidak dibawa karena jiwa-jiwa guntur dikenali. Adapun 4 jiwa guntur dari Pulau Awan dan Kabut, mereka dibawa oleh Nebula. Meninggalkan, dikatakan untuk membantu binatang naga berevolusi. Begitulah adanya, Zheng Hanzu tertawa. Benda-benda di kuil air ini mungkin dapat menyelesaikan evolusi mereka. Mata Xiao Yu berbinar dan dia berkata, apakah ada hal seperti itu? Apakah ada yang berhubungan dengan Departemen Petir di kuil air? Zheng Hanzu menjelaskan, menurut saya, itu seharusnya ditinggalkan oleh Kaisar Morik. Dia adalah air dan guntur, jadi tidak mengherankan jika ada atribut guntur di kuil air. Mengenai perbuatan Kaisar Laut, Xiao Yu juga membaca banyak buku dan catatan di pulau-pulau suci dan pulau suci berawan, yang telah diubah menjadi keberadaan seperti dewa sejati. Baik air maupun guntur telah mencapai batasnya. Dikatakan bahwa ketika Kaisar Moliko melakukan petir di dalam air, itu dapat mengubah lautan puluhan ribu mil menjadi lautan petir tanpa membahayakan makhluk hidup apapun di laut. Haha, tetua berkata begitu, aku semakin menantikannya. Xiao Yu tertawa. Zheng Hanzu tertawa, pemilik pulau mungkin tidak tahu. Ngomong-ngomong, ada banyak roh perang guntur di laut, itu juga ditemukan oleh keluarga Zheng saya, dan itu juga ramalan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Zheng saya 10.000 tahun yang lalu. Generasi orang-orang mulai mencarinya 100 tahun yang lalu, dan menemukan bahwa tempat itu persis tempat utama acara pemujaan Kaisar Morik yang diadakan setiap 100 tahun oleh banyak kekuatan di perairan Anda, hei. Juga sangat menyedihkan untuk memikirkannya, begitu saja dengan cara ini,
13 roh perang guntur dibagi di antara kekuatan utama yang hadir. Petik 2. Dia berbicara sehingga si Aoyu benar-benar merasa tulus. Artinya, tidak perlu berpikir dengan sengaja, dan kemudian berbicara lagi, itu adalah komunikasi alami. Tentu saja, ini juga karena si Aoyu menyelamatkannya dan membunuh saudara-saudara dari keluarga Wu, yang membuatnya percaya bahwa Pulau Suci di awan dan kabut itu adalah kerja sama sejati dan memenangkan kepercayaan Zheng Hanzu. Biarkan para leluhur meramalkan ini. Xiao Yu berkata dengan heran, tetapi dia telah melihat 4 roh perang yang menggelegar dari Pulau Suci Awan, dan levelnya tidak tinggi, hanya kekuatan tingkat menengah Raja Surgawi, bahkan jika dia dapat hidup selamanya keabadian, jika Anda ingin menjadi sangat kuat, dan bahkan menjadi Raja Perang dan Kaisar Perang Semu, saya khawatir sulit untuk memiliki ribuan tahun, dan bahkan ini telah diprediksi, maka masalah Dewa Tiga Warna dan harus lebih diprediksi. Zheng Hanzu berkata, ini hanya kebetulan, jadi satu-satunya kata yang tersisa bagi kita adalah apa yang telah dicari dengan susah payah oleh generasi ini. Jika tidak, saya khawatir kita sudah mendapatkannya sebelum pertemuan Laut Pagi. Saya katakan, Xiao Yu tampaknya baru saja memikirkannya, dan bertanya, bagaimana dengan obat mujarab 3 warna? Haruskah para leluhur memprediksi ini terlebih dahulu? Tricolor Sendan tampaknya dilindungi oleh kekuatan misterius, jadi para leluhur hanya melihat beberapa fragmen sporadis dari zaman modern. Zheng Hanzu berkata, perlindungan daya misterius, itu adalah wanita misterius Maria. Hati Xiao Yu tergerak dan berkata, biarkan para leluhur menyebut seorang wanita bernama Maria. Bagaimana pemilik pulau tahu? Wajah Zheng Hanzu sedikit berubah. Benar-benar diprediksi, Xiao Yu tidak bisa menahan kegembiraan untuk sementara waktu. Dia menahan dorongan itu dan dengan tenang berkata, itu adalah ingatan sisa binatang Xuanjia Asteris yang dibaca oleh Crystal Saint Dragon, di antaranya adalah nama Maria, dan menurut Crystal Saint Dragon, tampaknya Xuanjia Asteris penuh dengan rasa takut dan benci terhadapnya. Dia adalah orang yang paling gugup dalam pikiran Xuanjia Asteris, jadi saya terkejut bahwa apa yang dibacanya hanyalah ingatan sisa. Petik 2. Pada saat kritis, dorong ini ke tubuh Crystal Saint Dragon. Bagaimanapun, binatang Xuanjia Asteris sudah mati, tidak perlu khawatir tentang masalah ini yang terungkap. Itu benar, Zheng Hanzu tentu saja tahu apa yang terjadi di Pulau-Pulau Suci, dan sekarang telah terjadi badai diskusi di antara berbagai kekuatan di wilayah laut, terutama binatang buas Xuanjia Asteris. Adalah suku perampok hati, dan itu terus-menerus dibahas. Aku ingin tahu apakah para tetua dapat saling memberitahu. Kata Xiao Yu. Zheng Hanzu mengerang, ini. Melihat ini, Xiao Yu berkata, karena para tetua tidak nyaman, lupakan saja. Tidak, bukan itu, tetapi tidak banyak ramalan yang ditinggalkan oleh para leluhur. Itu hanya menyebutkan Maria. Tampaknya Maria bukan orang di dunia kita. Dia mungkin membawa bencana dan sejenisnya. Secara khusus, pemilik pulau setelah bertemu dengan kepala keluarga Zheng saya, Anda dapat bertanya kepadanya. Kata Zheng Hanzu. Xiao Yu juga mendengar bahwa Maria ini tampaknya menjadi poin terpenting dalam ramalan leluhur keluarga Zheng. Zheng Hanzu tidak nyaman untuk memberitahu. Dia berpikir sejenak, dan bahkan mengetahuinya sekarang tidak masuk akal. Dengan kekuatan Maria, aku takut bahkan Riece Gotik saat ini tidak dapat membantunya, jadi dia tidak akan bertanya lagi. Sementara mereka berbicara, mereka tiba di halaman belakang kuil air. Tidak jelas apa yang hancur di sini. Xiao Yu juga merasakan bahwa kekuatan air dan ruang lebih mudah berubah, dan mereka semua berkumpul di suatu tempat yang ditumpuk dengan batu di barat. Apakah ada? Kata Xiao Yu. Zheng Hanzu berkata, itu benar. Dia melambaikan tangannya, dan menyingkirkan batu-batu itu. Setelah beberapa saat, tempat itu tampak seperti itu. Itu adalah kolam kecil. Permukaan kolam diselimuti oleh awan cahaya redup, dan ada gelombang air yang mengalir. Itu adalah segel, utuh, dan tidak dapat dilihat dari luar bahwa itu telah rusak. Runtuhnya kuil air telah menunjukkan bahwa hasil dari pertempuran Raja Pejuang. Segel itu masih utuh, yang berarti segel itu sangat kuat. Segel ini seharusnya menjadi segel mantra yang sangat misterius di zaman kuno. Itu tidak dapat dihancurkan secara terbuka. Begitu kekuatan dimasukkan, segel ini akan meneruskan kekuatan itu. Kata Zheng Hanzu. Xiao Yu berkata, apakah tidak apa-apa berada di atas 10 raja? Master dari alam puncak 10 raja menggelengkan kepalanya sambil menyeringai dan tersenyum.
aku sudah mencobanya. Paling-paling, setengah dari kekuatan dapat meninggalkan segel serangan, dan yang lainnya akan dipindahkan. Itu sama sekali tidak berguna. Jika kamu setengah jadi, aku dua-dua, dan sulit untuk dibuka. Master tingkat Raja Perang yang terkenal. Setengah, 20%. Xiaoyu berkata dengan bodoh, jadi untuk mengatakan bahwa Master tingkat Raja Perang memiliki kekuatan 10 kali lipat dari Master Alam Puncak 10 Raja, dan tampaknya ada celah yang begitu besar, ada jarak yang begitu jauh. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa setelah mencapai tingkat Raja ke-10, kultivasi tidak hanya bergantung pada penebusan dosa, tetapi terutama bergantung pada pemahaman, seperti halnya Raja Panah, dan ketika dia memasuki tingkat Raja ke-10, dia menyadari hal itu dan mencapai tingkat Raja ke-10. Beberapa orang mungkin tidak dapat mencapai kerja keras selama 100 tahun bahkan jika mereka berbakat. Pemahaman pada saat itu lebih penting. Coba saya lihat, Xiaoyu bergumam, segel apa yang begitu kuat. Beberapa orang lainnya menggelengkan kepala dan tidak berpikir bahwa Xiaoyu dapat membukanya. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan murni, sulit bagi Raja Perang untuk melakukannya, dan dia hanya bisa menunggu naga suci kristal datang untuk membantu. Raja Pertempuran dan Raja Pertempuran bersama-sama, sekitar setengah dari mereka dipindahkan, dan setengah sisanya cukup untuk membuka segel. Xiaoyu berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menekan segel itu. Semangat juang dalam tubuhnya sedikit melonjak dari telapak tangannya. Oh, segel itu sedikit bergetar. Xiaoyu merasakan bahwa segel itu membentuk kekuatan berputar yang aneh, membentuk pusaran, mengarahkan kekuatannya keluar, dan menyebarkannya ke kedalaman dasar laut. Itu kekuatan rotasi, lalu aku melakukan putaran balik. Kata Xiaoyu, aku sudah mencoba, tidak mungkin. Master 10 Raja, Xiaoyu berkedip, ini tidak akan berhasil. Apakah rotasi semacam itu memungkinkanmu untuk berlatih Divine Armor? Itulah kekuatan untuk menyerap keluar. Memikirkan hal ini, dia mengikuti metode kultivasi baju besi dewa untuk menganggap segel sebagai batu cahaya emas, menyerap kekuatan di dalamnya, dan telapak tangannya sekali lagi memancarkan gaya rotasi. Gaya rotasi ini bukan lagi penghancuran, tetapi penyerapan. Begitu mengalir ke segel, Xiaoyu merasa bahwa gaya rotasi yang terbentuk di segel baru saja muncul dan dihancurkan oleh gaya yang diserap, dan pada gilirannya menerapkan gaya rotasi ke segel itu sendiri. Beginilah cara kekuatan di dalam segel menyerang segel itu sendiri. Keduanya menjadi satu, dan kekuatan mereka saling bertentangan. Terputus. Aku melihat segel hancur di bawah telapak tangan Xiaoyu. Terbuka, seru Zheng Hanzu. 10 master puncak tingkat raja bahkan melebarkan mata mereka dan berkata, luar biasa. Master Panglima Perang bergumam, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Faktanya sudah di depan mata, dan mereka hanya bisa menatap Xiaoyu dengan heran. Ini hanya kebetulan. Xiaoyu tertawa. Zheng Hanzu tersenyum pahit, aku juga menginginkan kebetulan. Beberapa orang tidak bisa menahan tawa. Ketika segel itu diangkat, elemen guntur yang sangat tebal melonjak keluar dari kolam kecil itu, dan ada banyak listrik dan cahaya yang mengalir di air kecil di dalamnya. Xiaoyu meraih kekosongan itu, keluarlah. Sebuah batu ungu terbang keluar darinya dan jatuh langsung ke tangan Xiaoyu. Batu suci guntur, seseorang berseru. Xiaoyu juga terkejut, itu adalah batu suci jiwa guntur. Di awal ruang api malam, dia baru saja mendapatkan batu suci jiwa guntur dan memberikannya kepada 2 jiwa perang guntur, sehingga 2 jiwa perang guntur berevolusi dari tingkat Uranus yang lebih rendah ke tingkat Uranus yang lebih tinggi saat ini. Di tepi ini, dengan batu suci jiwa guntur ini, 2 jiwa perang guntur pasti dapat memasuki alam tingkat 10 raja. 2 asisten tingkat raja juga dapat mengendalikan dan melakukan berbagai teknik bertarung sendiri. Itu pasti lengan kanan dan jaminan hidup yang besar. Hah, kupikir batu jiwa guntur ini disegel di sini. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu telah berevolusi menjadi batu jiwa guntur. Emosinya belum berevolusi. 10 master tingkat raja sedikit kecewa. Batu dewa jiwa petir hanya ada dalam legenda. Zheng Hanzu tertawa. Xiaoyu berkata, tetua memberiku benda ini, yang benar-benar mengejutkanku. Zheng Hanzu tertawa dan tertawa, itu adalah kejutan terbesar bagi kami untuk dapat membentuk aliansi dengan pemilik pulau. Ngomong-ngomong, tampaknya Zheng Hanzu mengeluarkan cakram kutukan dan batu suci jiwa guntur dan memberikannya kepada Xiaoyu,
yang merupakan kerugian besar, tetapi jika dipikir-pikir, itu sama sekali bukan hal yang sama. Kedua benda itu milik kuil air. Terus terang saja, benda itu awalnya milik wilayah laut, bukan milik keluarga Zheng mereka. Zheng Hanzu meminjam bunga sepenuhnya untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha. Meskipun dia merasa tertekan, itu tidak terlalu buruk. Itu bukan milik mereka. Kemudian mereka mencari lagi kuil air. Mereka hanya menemukan benda kecil, yang tidak terlalu berharga, jadi kelompok itu pergi. Mereka juga bertemu dengan naga suci kristal yang kembali, yang memiliki beberapa luka di tubuhnya. Xiaoyu menyembuhkannya dengan bulu malaikat. Dengan surat yang ditulis oleh Xiaoyu untuk aliansi, Zheng Hanzu dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, dan pergi dengan mengirimkan mantra melalui titik tetap di cakram mantra. Naga senior, mengapa kamu berada di sana begitu lama? Apakah pria rawa barat itu terus-menerus gemetar bersamamu? Xiaoyu bertanya. Kristal Senglong tertawa, dia sudah lama pergi, tetapi aku tidak sengaja menemukan sesuatu yang bagus. Oh, apa itu? Xiaoyu bertanya. Naga suci kristal itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Xiaoyu terdiam beberapa saat, naga ini juga belajar menjual serangan. Di tengah tawa para tetua dari dua pulau suci awan dan kabut di Tarot dan Hill, mereka membawa naga suci kristal dan kembali ke pulau suci awan dan kabut 1 hari kemudian. Ziyan dan Qin Yue datang menemui mereka sesegera mungkin. Mengetahui proses perjalanan mereka dari mulut Xiaoyu, Qin Yue melirik naga suci kristal dengan dua mata. Naga suci, bagaimana perasaanku bahwa apa yang kau temukan adalah untukku? Kristal Senglong tersenyum dan berkata, itu benar-benar untukmu. Di mata harapan semua orang, lingkaran cahaya seperti kristal dari mata besar kristal Senglong yang melamun bersinar, dan kemudian dia membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan seberkas cahaya tak berwarna yang jatuh di depan Qin Yue. Apa itu? Qin Yue melihat ke bawah. Itu tidak masalah. Dia berteriak dengan gembira. Ya, di bawah kaki Qin Yue mengalir air yang mengalir seperti cacing yang tidak berwarna. Sekilas, air itu tidak menarik perhatian, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa arus itu tampaknya memiliki kehidupan. Ini adalah air yang berbeda. Ziyan mendapat informasi lengkap dan melihat lebih dekat. Dia tidak dapat menahan diri untuk berbisik, bukankah ini air suci misterius nomor 1 di perairan yang berbeda? Tepat sekali. Kristal Senglong tertawa. Xiaoyu lah yang mulai meratapi keberuntungan Qin Yue. Air suci misterius, itulah keberadaan paling kuat di perairan yang berbeda. Kekuatannya lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada api roh magis yang dikuasai oleh Ziyan. Jika air baru dan berbeda terbentuk oleh perpaduan air yang berbeda dan air yang berbeda, itu hanyalah air yang berbeda. Dengan kata lain, air suci misterius adalah air alien yang paling kuat. Air roh kecubung dari iblis kecil memadukan berbagai air di Danau Dewi. Jika dikombinasikan dengan air suci misterius, maka kekuatannya mungkin lebih kuat daripada api malam milik Suster Yan, dan mungkin diharapkan dapat bersaing dengan jinyin tertinggi milik tuannya. Sebentar, Xiaoyu berkata dengan emosi. Menyebutkan nama Yan Lingwu, Ziyan dan Qin Yue saling memandang, mata mereka sedikit berkedip. Mereka selalu menyadap informasi tentang Yan Lingwu dari kota Wang Yue dan kota suci, dan tidak memberitahu Xiaoyu, karena sejauh ini, tidak ada berita tentang Yan Lingwu. Sejak kembali ke stasiun penduduk bencana alam, sepertinya dia keluar dari udara tipis. Hilang secara umum, karena alasan ini, 3 raja teratas dari keluarga Liu bergabung bersama untuk mendapatkan buah suci jiwa, dan Raja Panah Lingzun, yang keluar dalam postur kaisar tempur semu, menerobos ke kediaman penduduk bencana alam, dan tidak dapat menemukan jejak Yan Lingwu. Seolah-olah Yan Lingwu menghilang begitu saja. Menurut deskripsimu tentang Supreme Jinzang, Yui bahkan tidak dapat bersaing dengan Supreme Jinzang bahkan jika dia memadukan Amethyst Spirit Water dan Xuanling Holy Water, kecuali dia masih dapat hidup di perairan yang berbeda yang tidak lebih rendah dari 2 atau 3 level, diharapkan untuk bersaing dengannya, tetapi air baru yang terbentuk sudah cukup untuk mengubah Munyi. Kristal Senglong tertawa. Ziyan berkata, pendahulu senior Dragon akan membantu iblis kecil untuk menggabungkan air yang berbeda. Mungkin untuk menghindari berita tentang Yan Lingwu, Qin Yue dan Kristal Senglong segera pergi. Hanya Xiaoyu dan Ziyan yang tersisa. Apakah terjadi sesuatu? Bagaimana menurutku kamu dan iblis kecil itu sedikit salah? Xiaoyu bertanya dengan sedikit aneh. Ada apa?
Apakah kamu akan berpisah dariku? Sedikit enggan, Yui akan berlatih dengan guru. Ziyan tampak sedikit sedih. Sambil mengulurkan tangan untuk memeluk Ziyan, Xiao Yu tertawa, ini dia, tenang saja, aku punya ini, kita bisa bertemu kapan saja, di mana saja. Ucapnya dan mengeluarkan cakram kutukan. Teleportasikan mantra. Ziyan bersukacita. Dia melemparkannya dengan gembira. Dengan kutukan ini, Xiao Yu bisa memindahkan orang kemana saja, hanya dengan mengucapkan mantra teleportasi tetap. Oke, ketika kamu mengatakan itu berlalu, kamu sengaja melewatkannya, bukan? Kata Ziyan. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, tidakkah kamu ingin mengejutkan Sister Ziyan? Ayo, Sister Ziyan, mari kita tetapkan mantra teleportasi titik tetap di sini. Nah, itu di area terlarang latihan Master Pulau. Orang luar tidak bisa masuk, aku datang dan pergi dengan bebas, dan kamu tidak akan ditemukan. Mereka pergi ke pulau untuk berlatih di area terlarang. Di sini, hanya Nebula yang bisa masuk dan keluar sesuka hati, dan Nebula itu sendiri perlu berkultivasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam meramal, jadi tidak ada waktu untuk nongkrong, jadi tidak mungkin untuk masuk. Mereka menempatkan Ziyan di sini. Xiao Yu kemudian memanggil 2 jiwa perang petir. Sebagai jiwa perang petir, mereka memiliki kesempatan untuk berubah lagi setelah dibaptis oleh petir langit di Pulau Seni Suci. Xiao Yu memberi mereka batu suci jiwa petir. 2 roh perang petir utama tiba-tiba memasuki keadaan evolusi lagi, dan memulai tidur panjang lagi. Kali ini, mereka memasuki alam 10 raja. Waktu yang dihabiskan adalah penilaian Ziyan. Saya khawatir setidaknya ada asteris bulan. Waktu adalah mungkin untuk menyelesaikan evolusi. Pada hari-hari berikutnya, selain berlatih, Xiao Yu berubah menjadi hujan bersama Ziyan. Adapun Pulau Suci Yunwu, Ziyan mengambil alih, dan banyak tetua Pulau Suci Yunwu membantu. 2 bulan kemudian, binatang naga menyelesaikan evolusinya dan secara resmi memasuki alam kerajaan perang. Setelah sebulan lagi, Qin Yuyi keluar. Dia menyelesaikan perpaduan air roh kecubung dan air suci misterius, membentuk air eksotis baru, menunjukkan penampilan lavender. Menurut naga suci kristal, ini disebut air langit ungu Xuanji. Itu pernah menyatu sejuta tahun yang lalu. Semacam air yang berbeda, betapa kuatnya itu, hanya dengan menggabungkan mereka, biarkan Qin Yuyi menerobos dan mencapai tingkat tertinggi dari tingkat suci, Anda dapat memikirkan kekuatan dan kengerian. Kemudian, Xiao Yu tinggal selama 5 atau 6 hari lagi di Pulau Suci Yunwu, dan kemudian pergi bersama Qin Yuyi. Karena naga suci kristal sudah menjadi simbol Pulau Suci Awan dan Kabut, naga suci kristal juga tinggal di awan dan Pulau Suci, hanya Qin Yuyi dan Xiao Yu yang tersisa. Sepanjang jalan, mereka tidak menemui masalah besar di jalan. Setelah lebih dari sebulan terbang, mereka akhirnya kembali ke benua Chiao. Keduanya pergi ke kota suci terlebih dahulu. Saya bertemu banyak orang di sana, termasuk keluarga Liu yang bertugas di sini, dan Yun Mengyao menyebutkan bahwa kota suci Zheng Hanzu mungkin memiliki pasukan rahasia seperti Wuhan Shen Wucheng dan Zheng Xiao, tentu saja itu adalah percakapan intim di ranjang. Setengah bulan kemudian, Xiao Yu berangkat lagi dan memasuki kota bulan. Qin Yuyi tinggal di kota suci, dan Master Gothic Rie telah pergi bersamanya untuk melanjutkan kultivasinya. Alasan mengapa Xiao Yu datang ke kota Wang Yue adalah telah dipastikan dari Zheng Hanzhou bahwa orang-orang mau benar-benar menembak dan membunuh 3 tetua keluarga Zheng dalam satu tarikan napas. Dapat dikatakan bahwa telah terjadi sensasi yang kuat di benua Qiao. Dia diberitahu di kota suci, dan 3 tetua keluarga Wu terbunuh secara misterius lebih dari 20 hari yang lalu. Tidak peduli apapun, orang-orang mau harus turun tangan. Jadi Xiao Yu secara alami bertemu dengan mereka secara langsung. Meskipun orang-orang mau juga dapat datang ke kota suci, Xiao Yu harus menunjukkan ketulusan, yaitu, mengambil inisiatif untuk bertemu, bukan orang-orang untuk bertemu. Ini adalah 2 konsep yang juga dapat membuat Mo Clan merasakan ketulusannya. Lalu ada pemanggilan roh Raja Panah. Kaisar Kuasi Tempur yang baru mendengar berita itu sejak lama dan meminta Xiao Yu untuk pergi ke kota bulan. Tampaknya dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadanya. Melangkah ke kota Wang Yue lagi, Xiao Yu melahirkan beberapa emosi. Terakhir kali saya meninggalkan kota Mochizuki, saya melewati kota Natania, Gunung Berapi Malam, Scourge of the Scourge, keluarga Zhu dari keluarga kuno, dan ada banyak tempat di laut.
Semuanya tampak seperti kemarin, hampir 8 bulan sebelum dan sesudahnya. Ketika Xiao Yu datang ke gerbang istana utama kota Wang Yue, Zhou Zhenwang, Lin Dongyun, Qi Luo, Lang Zhantian, Ling Yuner, Cao Jie, Dele, Jin Guo, Jin Tang, Del, semuanya menyambut mereka. Xie tua, Zhou Zhenwang dan Xiao Yu berpegangan bersama. Kupikir aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihatmu lagi. Aku tidak menyangka kau akan membuat sensasi seperti itu di daratan dan menghancurkan keluarga Su. Xiao Yu tertawa, itu hanya keberuntungan. Dia menoleh ke Lang Zhantian, Lao Lang, kau tampaknya tidak memiliki semangat yang baik. Lang Zhantian berkata dengan bibir, sekarang aku lajang, bahkan si pemabuk Lao Lin telah menemukan kecantikan Qi Luo, tetapi cinta sejati masih dalam satu tubuh sejauh ini, disesalkan, keindahan dunia tidak baikkah, itu, ups. Sebelum dia menghela nafas, si cantik Luo yang berdiri bersama Lin Dongyun menendangnya ke tanah. Ketika semua orang melihat ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Sekelompok orang bercanda memasuki rumah utama kota. Di aula, Raja para Raja dan Raja para Dewa menghormati dirinya sendiri, dan orang-orang lain seperti Hoshino sedang mundur, tetapi Xiao Yu lah yang secara diam-diam membagikan anggur roh misterius ketika dia sudah berada di kota suci. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik puncak 10 raja dari para raksasa karena anggur roh misterius, dan retret tersebut meluncurkan dampak pada Raja Perang. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kota suci telah mengalami perubahan besar dalam keheningan. Di aula masuk, Xiao Yu pertama-tama memberi hormat kepada Raja Panah Lingsun. Semua orang duduk. Senior, saya mendengar bahwa Anda dan 3 tuan dari keluarga Liu telah memasuki momok-momok. Xiao Yu memikirkan berita dari Yun Mengyao, dan tidak ada jejak Yan Lingwu. Begitu dia melihat kehormatan Raja Panah, dia tidak sabar untuk bertanya. Baginya, pilihan Yan Lingwu di ruang api malam benar-benar memukulnya dengan keras. Tetapi kemudian penampilan Yan Lingwu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Aku pernah ke Perkins. Raja Panah Lingzun mendesah. Aku bergegas ke Scotch bersama mereka bertiga, mencari hampir di setiap area, dan akhirnya menarik Perkins. Aku tidak memiliki keunggulan dalam pertempuran. Dari mulutnya, Yan Lingwu memasuki kuil reinkarnasi. Tetua Scotch mencoba membuka kuil reinkarnasi dan gagal. Ketika Perkins kembali, api malam meluap di kuil reinkarnasi. Raja terluka, lalu aula reinkarnasi terbuka, dan Yan Lingwu menghilang. Petik 2. Benarkah ini? Xiao Yu mengerutkan kening. Raja Panah Lingzun berkata, seharusnya tidak ada yang palsu. Aku memeriksa kondisi aula reinkarnasi, dan memang ada jejak api malam yang menyala, dan itu juga api malam yang menghancurkan aula reinkarnasi. Setelah erangan dalam, Xiao Yu berkata, aula reinkarnasi meluap dengan api malam dan melukai Perkins. Itulah sebabnya aku yakin Perkins mengatakan hilangnya Yan Lingwu secara misterius. Apa itu aula reinkarnasi? Disitulah beberapa kekuatan warisan diwariskan dengan cara khusus, yang berarti bahwa Yan Lingwu kemungkinan besar berada di aula reinkarnasi. Mengilhami warisan Night Fire. Pada saat itu seharusnya adalah kekuatan Raja Surgawi Night Fire, jadi itu akan menyakiti Perkins. Hal yang sama berlaku, Yan Lingwu seharusnya diwarisi oleh Night Fire. Mengenai hilangnya misterius itu, aku khawatir Night Fire terhubung. Raja Panah Lingzun menjelaskan. Xiao Yu berkata, jadi, apakah Sister Yan baik-baik saja? Raja Panah Zunxin menggelengkan kepalanya. Aula reinkarnasi terlalu misterius, dan bahkan Scotch sendiri tidak dapat mengatakannya dengan jelas, apalagi yang lain, dan Raja Panah tidak dapat menyimpulkan apapun, hanya untuk mengatakan bahwa dia tidak tahu. Yan Lingwu adalah seorang wanita yang membudidayakan orang-orang bodoh, dan dia telah menerima evolusi sempurna dari api malam, serta esensi api malam yang dipersembahkan oleh Lao Xie. Saya pikir tidak apa-apa, saya tidak tahu harus bersembunyi di mana sekarang dan berencana untuk memberikannya kepada kita. Sebuah kejutan, Lang Zhantian memulai. Cao Jie berkata, ini adalah hal yang paling mungkin dinegosiasikan oleh banyak dari kita. Bagaimanapun, satu hal yang pasti adalah bahwa warisan api malam adalah membiarkan Yan Lingwu mendapatkan warisan Raja Surgawi Api Malam, jadi setidaknya itu tidak akan membahayakannya. Melihat wajah Xiao Yu yang khawatir, Ling Yuner berbisik dengan nyaman, Kakak Xie, jangan khawatir, kakak Yan akan baik-baik saja. Xiao Yu tersenyum sedikit, tetapi itu tidak selalu ada di hatinya.
Dia juga tahu bahwa jika pertunjukan seperti itu akan memengaruhi orang lain, Xiao Yu mengambil inisiatif untuk mengubah topik pembicaraan dan berkata, apakah ada sesuatu yang penting bagi saya sehingga begitu ingin saya datang? Ya, setelah aku dipromosikan menjadi Kaisar Semu, aku merasakan sedikit, dan mengembangkan seperangkat metode latihan untuk kalian masing-masing. Ini didasarkan pada kalian, yang dapat membuatmu dengan cepat meningkatkan kekuatanmu dan membuka pulau suci malaikat. Sebelum mencapai ketinggian relatif, Raja Panah Lingzun tersenyum. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lang Zhantian melompat untuk pertama kalinya. Hei, aku mulai menantikan untuk menginjak kaki Wu Douxian dan Zheng Batian untuk menerima sorakan dari wanita-wanita cantik di dunia. Petik 2. Wanita Lin Dongyun, Qi Luo dari keluarga Rhodes dari keluarga kekaisaran silat tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, menurutku hal yang paling konyol adalah kekasihmu yang memproklamirkan diri sendiri. Lang Zhantian memutar matanya dan berkata, aku berkata kecantikan Qi Luo, mengapa kamu selalu membidikku? Bukankah benar bahwa orang suci lebih baik daripada pohon elem Laolin? Persetan, amarah Qi Luo terbang menjauh lagi. Lang Zhantian menyelinap pergi, dan berlari. Aku tidak memiliki pengetahuan umum yang sama dengan harimau betinamu. Keduanya bermain-main, membuat suasana yang sedikit membosankan menjadi lebih aktif. Shao Jie tertawa, jangan repot-repot, mari kita bicara tentang bisnis. Meskipun kita semua telah mencapai tingkat-tingkat suci, masih sulit untuk melangkah ke tingkat Raja Surgawi sebelum pembukaan Pulau Suci Malaikat, semuanya. Jangan buang waktu, dengarkan para senior roh. Penampilannya di kota Tizan dapat digambarkan sebagai sangat luar biasa, dan prestisenya hanya berada di urutan kedua. Setelah Xiao Yu dan Raja Zhou Zhen, jika Raja Zhou sendiri tidak perlu, dia tidak akan berbicara sama sekali, jadi begitu dia berbicara, semua orang akan diam. Raja Panah Lingzun menatap mereka sambil tersenyum. Dia juga sangat sedih. Dia seharusnya sudah mati. Sekarang, dia tidak hanya pulih seperti sebelumnya, tetapi dia juga memasuki ranah Kaisar Perang Semu. Dia memiliki rasa hidup yang lebih dalam. Ketika dia melihat sekelompok orang yang masih anak-anak bersamanya, dia memiliki semacam kegembiraan. Kehangatan, Raja Panah Lingzun berkata, dengan cara ini, pertama-tama aku harus membantu Aoyu dengan cepat memasuki ranah kelas Raja Surgawi, dan kemudian. Dia berkata di sini, tiba-tiba, menatap si Aoyu dengan tembakan keras. Xiao Yu tahu bahwa ranahnya telah terlihat. Ayah, apa yang kamu bicarakan, apa yang begitu baik tentang Lao Xie? Lang Zhantian membungkuk dan mengulurkan tangannya dan menjabatnya 2 kali di depan Raja Panah Lingzun. Dengan cara ini, kita juga dapat melihat bahwa Raja Panah bukanlah orang yang sangat baik, tidak seperti beberapa orang, sangat agung, dan dia bahkan tidak eksklusif untuk tindakan Lang Zhantian. Kamu sudah menjadi Raja Surgawi. Raja Panah Lingzun tertawa. Xiao Yu mengangguk, terobosan beberapa bulan yang lalu. Wajah Lang Zhantian yang tampak aneh tiba-tiba membeku, bukan hanya dia, tetapi bahkan bersikap tenang seperti Zhou Zhenwang dan Shao Jie tidak jauh lebih baik. Sebelum mereka putus dengan Xiao Yu, yaitu, tengah yang paling suci, dan kemudian menerobos di bawah tekanan Kaisar Abadi Perkins, mereka tidak merasa terlalu ajaib. Tentu saja, Xiao Yu hanya memasuki tengah yang paling suci. Tidak butuh waktu lama, tetapi jika mereka diberi kesempatan, itu tidak akan menjadi kesempatan untuk menerobos. Tetapi masalahnya adalah bahwa level suci memasuki ranah Uranus. Anda harus tahu bahwa level yang paling suci telah memasuki level Raja Surgawi, level Raja Surgawi telah memasuki level 10 Raja, level 10 Raja telah memasuki level Raja Perang, level Raja Perang telah memasuki level Raja Perang Kuasi. Langkah-langkah ini adalah hambatan terbesar dalam kultivasi. Saya menghentikan berapa banyak jenius, dan berapa banyak orang meminum kebencian dan tidak dapat menerobos. Bahkan jika itu adalah Raja Panah yang terhormat, ia selalu berusaha membantu Xiao Yu untuk membuat terobosan. Bisa dibayangkan bahwa dalam pikirannya, Xiao Yu tidak mungkin membuat terobosan. Anda harus tahu bahwa dari zaman kuno hingga hari ini, kecepatan kultivasi adalah yang paling tidak normal. Namun, sejak awal pencatatan, kehormatan roh Raja Panah adalah metamorfosis pertama. Secara khusus, ketika ia memasuki Raja ke-10, dan segera naik ke Raja ke-10, ia bahkan melampaui Raja Api Malam yang legendaris. Jika Perkins tidak menyia-nyiakan biaya apapun, ia hampir mati.
Mungkin berdampak pada ranah kaisar perang, alih-alih ranah kaisar perang semu saat ini. Bahkan ia terkejut. Saya dapat membayangkan betapa menakjubkan terobosan Xiaoyu. Saya cemburu, teriak Lang Zhantian yang. Semua orang merasa iri, dan ada perasaan kehilangan. Zhou Zhenwang tidak dapat menahan diri untuk berkata, Lao Xie, bagaimana kamu bisa menerobos? Xiaoyu menceritakannya dengan singkat, tidak perlu menyembunyikan terlalu banyak dari mereka. Saya yakin mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka adalah pemilik Pulau Suci Awan dan Kabut. Berhenti. Lang Zhantian mengulurkan tangan dan menghentikan Xiaoyu dari berbicara. Mata semua orang terfokus padanya, dan mereka mendengarkan ombak yang melawan langit. Kamu diam-diam memasuki Pulau Suci Awan dan Kabut. Kami mengetahuinya, binatang naga roh. Yang lain tidak mengetahuinya, beberapa dari kami masih sangat jelas. Tetapi kamu mengatakan bahwa kamu adalah pemilik pulau baru dari Pulau Suci Awan. Xiaoyu berkata, ya, itu aku. Satu hal yang telah menyebar baru-baru ini adalah bahwa pemilik Pulau Awan dan Kabut dan Zheng Hanzu pergi ke kuil air, dan mereka bertemu Wu Dukun dan yang lainnya. Benarkah? Lang Zhantian berkata, benarkah? Kata Xiaoyu. Ruang tamu kembali sunyi. Semua orang menatap Xiaoyu dengan mata monster. Wu Dukun benar-benar dibunuh olehmu? Tanya Zhou Zhenwang. Xiaoyu berkata, itu hanya kebetulan. Lang Zhantian menatap Xiaoyu cukup lama sebelum meratap, aku cemburu. Yang lain menerima kenyataan yang membuat mereka tidak percaya di tengah seruan semua orang. Xiaoyu tetap tenang. Ia melambaikan tangannya untuk menghentikan pertengkaran semua orang dan berkata, aku percaya bahwa dengan bantuan para senior, kalian juga dapat memasuki alam Uranus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bukan tujuanku untuk memasuki level Uranus. Aku harus melangkah ke posisi tengah Uranus sebelum pembukaan Pulau Suci para malaikat. Itulah tujuanku. Lang Zhantian berkata dengan bangga. Lin Dongyun tertawa dan berkata, buang saja. Lang Zhantian marah, Lao Lin, apa maksudmu? Bagaimana bisa suami dan istrimu selalu menindasku? Jangan berpikir bahwa kalian berdua bertarung satu sama lain, aku takut padamu. Oh, ayo bertarung, dua pertarungan, satu tidak akan menang, bahkan kamu sendiri tidak tahu, bahkan jika kita kalah, bagaimana? Kata Qiluo. Melihat postur Lin Dongyun dan Qiluo, Lang Zhantian menggerakkan bibirnya dan tidak tahu apa yang sedang dia gumamkan. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menggelengkan rambutnya dengan sangat buruk, berkata, aku harus mempertimbangkan banyak wanita cantik, maka mereka akan sedih, jadi aku memutuskan untuk tidak melihatmu sama sekali. Semua orang tidak dapat menahan tawa. Ling Yuner dengan cepat berkata di telinga Xiaoyu, Yuner tidak pernah sebahagia ini. Itu adalah pertemuan terindah dalam hidup Yuner. Xiaoyu meliriknya, dan menemukan bahwa wajah Ling Yuner memerah, dan cahaya yang indah bersinar di matanya yang indah, yang membuat hati Xiaoyu bingung. Mata Nizi kecil itu membuat orang-orang juga memikirkan ide-ide lain. Karena Lao Xie telah memasuki pangkat Raja Surgawi, jangan buang waktu lagi, dan mulai berlatih sekarang. Zhou Zhenwang termasuk dalam setengah seni bela diri dan tidak sabar untuk berkultivasi. Yang lain juga ingin meningkatkan kekuatan mereka, dan telah bergabung. Xiaoyu berkata, tunggu sebentar. Dia mengeluarkan manik-manik spiritual emas surgawi dari cincin luar angkasa. Ini adalah manik-manik spiritual emas surgawi yang kudapat di ruang emas ruang api malam. Mereka yang belum dikenali oleh manik-manik spiritual datang ke sini untuk mencoba lihatlah dan lihat siapa yang bisa mendapatkan persetujuan Tianjin Lingsu. Tianjin Lingsu, bagus sekali, haha, itu pasti milikku. Lang Zhantian berseru dengan gembira, dia pertama kali bergegas dan mengulurkan tangan untuk meraih Tianjin Lingsu. Terjepret, akibatnya, Tianjin Lingsu segera mekar menjadi sekelompok cahaya keemasan yang menyilaukan, dan memantul dari tangan ombak. Lang Zhantian tidak mau mengulurkan tangan dan meraih lagi, tetapi terpental lagi. Lao Lang, kamu tidak cocok. Zhou Zhenwang Dao. Lang Zhantian mundur dengan depresi. Yang lain menembak satu demi satu, tetapi semuanya gagal. Yuner, mengapa kamu tidak mencobanya? Xiaoyu bertanya pada Ling Yuner, yang berdiri di sampingnya. Ling Yuner berkata, aku belum menguasai kekuatanku sendiri sampai sekarang. Kakek berkata bahwa aku perlu mendapatkan panah langit. Bagaimana bisa dikenali? Selain itu, teknik memanah yang kulatih tidak cocok. Tidak ada salahnya untuk mencobanya. Xiaoyu tertawa. Baiklah, aku mendengarkan kakak. Ling Yuner berkata dengan manis.
Lang Zhantian menatap matanya dan bergumam, ini Ling Yuner. Ketika Xie tidak ada di sini, dia adalah wanita yang kuat, bahkan Shao Jie tidak lebih baik darinya, mengapa dia begitu baik sekarang? Telinga Ling Yuner juga sangat bersemangat. Dia meliriknya dan melambaikan tinju merah muda. Lang Zhantian kembali dengan depresi, merasa kesal, dan semua orang menindasku. Pada saat ini, kecuali dua bersaudara Jin Bu Jin Tang yang memiliki Tiang Wang Lingzu dan Tian Dark Lingzu, yang lainnya telah berkumpul bersama. Di antara mereka, Lang Zhantian, Qiluo, Shao Jie, dan Dele adalah yang pertama kali tersingkir. Bersama Ling Yuner lainnya, mereka mengulurkan tangan. Jika dapat dikenali, Tianjin Lingzu akan mengambil inisiatif untuk terbang dan berintegrasi ke orang itu, dan itu akan memakan waktu dan kesempatan untuk berintegrasi dengan Tianjin Lingzu dengan sempurna. Semua orang menatap Tianjin Lingzu yang melayang di udara dengan mata terbelalak. 7 atau 8 tangan diletakkan di sana. Xiao Yu mendatangi Shao Jie dan berbisik, di mana Suster Yaking. Dia terkejut ke tingkat atas tingkat suci dalam retret. Shao Jie berkata sedikit tertekan. Kelas paling suci. Xiao Yu berkata dengan bodoh, meskipun bakat Yaking juga sangat tinggi, tetapi sedikit lebih rendah daripada Zhou Zhenwang, Shao Jie, Lin Dongyun, dan Lang Zhantian, dan sekarang hanya Zhou Zhenwang Yin ada tanda-tanda terobosan, Yaking sebenarnya sudah mulai menerobos. Shao Jie berkata, itu adalah Putri Yun Mengyao. Aku tidak tahu di mana harus menggunakan atribut angin yang sama dan memberikannya kepada Yaking. Akibatnya, dia tiba-tiba melangkah dari level bawah ke level menengah, dengan bantuan para senior, dalam satu gerakan mulai mencapai level suci. Petik 2. Xiao Yu diam-diam berkata bahwa pertemuan pribadi memang berbeda. Yaking, yang awalnya tidak optimis, membuat terobosan terlebih dahulu. Ini tidak buruk, setidaknya itu adalah kegembiraan bagi Zhou Zhenwang, Shao Jie dan yang lainnya, membuat mereka bekerja lebih keras. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan mereka akan melonjak dan melampaui batas. Bas, saat itu, Tianjin Lingzu bergetar. Pada saat ini, banyak orang langsung bersemangat, Zhou Zhenwang, Lin Dongyun dan orang-orang lain yang memiliki kesempatan saling menatap dengan penuh harap. Tianjin Lingzu bergetar, mekar dengan cahaya kemasan. Kemudian saya melihatnya melintasi busur, melewati Zhou Zhenwang, Lin Dongyun, Dele dan yang lainnya, dan terbang langsung ke Ling Yuner, dan pada saat Ling Yuner terkejut, Tianjin Lingzu jatuh ke dalam dirinya. Di tengah alisnya, dan kemudian dia melihat bahwa Yun Yuner asli, yang merasa sedikit lemah, tiba-tiba mengeluarkan ketajaman yang mencengangkan, langsung menghancurkan Zhou Zhenwang dan yang lainnya, dan seluruh tubuhnya adalah Guanghua milik Jin Chanchan. Terselubung, seolah-olah berubah menjadi Excalibur yang tak tertandingi. Seseorang dalam keluarga rohku telah berhasil. Raja Panah Lingzun melihat pemandangan ini dan menjadi bersemangat. Saya melihat cahaya emas Ling Yuner yang bergetar, berangsur-angsur berubah menjadi keberadaan seperti anak panah emas kecil, mengelilinginya, dan akhirnya menyatu. Ling Yuner mundur selangkah, dan ini sedikit tidak dapat dipercaya, saya mendapatkan manik-manik roh emas langit. Ini celahnya, Qiluo berkata dengan emosi, seseorang dengan putus asa meraih yang pertama, tetapi sayangnya dia tidak menginginkannya, dan Yuner tidak ingin meraihnya, itu adalah dia. Lang Zhantian tertekan untuk sementara waktu. Semua orang tahu itu dia. Xiao Yu tertawa dan berkata, Lao Lang sangat tertekan. Dia dulu menindas orang lain. Tampaknya setelah Qiluo datang, gilirannya untuk ditindas. Pemilik Tianjin Lingzu diidentifikasi. Selanjutnya, itu adalah kultivasi. Karena terobosan pertama Yaking, dapat dikatakan bahwa itu merangsang Zhou Zhenwang, Shao Jie dan yang lainnya, dan mereka semua menuntut untuk segera memulai kultivasi. Jadi mereka datang ke ruang Tianjian bersama. Sekelompok orang menunggu untuk memasuki dunia rahasia surga dan anak panah. Ini adalah tempat di mana para pemanah mereka berlatih. Sekarang digunakan untuk memberi mereka tempat untuk mempercepat kultivasi mereka. Senior, apa yang harus saya lakukan? Xiao Yu bertanya. Raja Panah Lingzun berkata, saya hanya perlu Anda untuk membantu saya mengkonsolidasikan ruang ketiga. Ruang ketiga, Xiao Yu sedikit membeku. Ya, Raja Panah Lingzun berkata, pemahamanku tentang misteri spasial baru mencapai lantai kedua, dan aku belum sepenuhnya memahami misteri superposisi 3 lapisan ruang, jadi aku butuh bantuanmu. Itu hanya 1 lapisan ruang. Mereka tidak dapat membantuku.
Xiaoyu menggaruk kepalanya dan berkata, aku telah menguasai teknik superposisi ruang rangkap 3. Tenang, sangat tenang. Setelah sedikit ragu, semua mata terfokus pada Xiaoyu, yaitu, lingkungan rahasia anak panah itu terguncang untuk sementara waktu, dan itu menunjukkan bahwa Raja Roh Zunxin yang terkait dengannya terkejut di dalam hatinya, ada sedikit rasa tidak tenang. Bu, Lang Zhantian menelan ludahnya dan berkata dengan datar, Lao Xie, apakah kamu bercanda? Hati kecilku tidak tahan dengan kegembiraan atas pasang surutmu. Itu benar, Xiaoyu menjawab, aku dapat memahami superposisi ruang rangkap 3, atau di ruang api malam, ada 7 superposisi ruang di dalamnya, dan kemudian, ada 8 superposisi ruang. Untungnya aku baru menyadari bahwa 3 superposisi ruang. Petik 2, ruang api malam. Aku juga pernah ke sana, mengapa aku tidak menyadari apapun? Teriak Lang Zhantian. Lin Dongyun menyesap minuman impianku dan meledak dengan kata-kata, karakter-karakter. Lang Zhantian akan saling menempelkan bibirnya, dan ketika Qiluo menatap, dia tercengang lagi. Yang lain terkejut dengan penampilan Xiaoyu. Hamparan ruang 3 kali lipat. Hanya melalui pemahaman tentang misteri sistem ruang angkasa, dia memasuki rasa hormat spiritual Kaisar Perang Semu untuk Raja Panah. Itu juga hanya mencapai superposisi ruang ganda dan samar-samar menyentuh tepi superposisi ruang ketiga. Xiaoyu benar-benar menguasai misteri superposisi ruang 3 kali lipat. Dampaknya benar-benar terlalu besar. Secara khusus, Raja Panah sekarang menjadi salah satu makhluk paling kuat di daratan. Master teratas Kaisar Perang Semu. Panggilan, Raja Panah Lingzun menghembuskan napas, aku sangat tidak stabil dengan kata-katamu. Senior, Xiaoyu buru-buru. Dia melambaikan tangannya, dan Raja Panah Lingzun tersenyum dan berkata, jika aku tidak bisa melewati ambang pintu, bagaimana aku bisa melangkah lebih jauh di ranah Kaisar Perang Semu? Tambahkan semuanya, mungkin aku bisa melihat sesuatu darinya, dan kemudian aku menyadarinya. Petik 2. Semua orang di sekitar menunggu untuk mendengar, semuanya tercengang. Mereka bodoh. Surat penghormatan spiritual Kaisar Perang Semu yang bermartabat harus mengikuti Xiaoyu untuk mempelajari misteri superposisi ruang rangkap 3. Jika disebarkan, itu akan menimbulkan sensasi yang panjang. Xiaoyu menekan kebanggaan yang tumbuh di dalam hatinya. Tidak heran dia begitu, sulit untuk bangga pada orang lain, tetapi itu adalah Kaisar Pertempuran Semu. Salah satu master paling kuat di dunia, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan yang terkuat sekarang. Perasaan seperti apa yang bisa dipelajari sendiri. Bagaimanapun, bahkan orang seperti Xiaoyu hampir penuh. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hati. Yang mendidih. Di mata Raja Panah, Zungsun mengangguk diam-diam. Dengan mentalitas seperti itu, tidak mengherankan bahwa Xiaoyu mampu keluar selama 8 bulan dan kembali dengan hasil seperti itu. Xiaoyu melangkah maju, dan seluruh orang tampaknya terintegrasi ke dalam dunia ini. Kekuatan Tianjian Wonderland dan Tianjian Secret Realm yang ditumpangkan memiliki beberapa hubungan yang indah dengannya, dan kemudian Xiaoyu memberikan 1 poin dengan kedua tangannya. Ruang ketiga perlahan menyebar dari sekelilingnya. Menyaksikan panah Raja Wang Zun percaya bahwa setiap orang akan dibawa ke dalam latihan. Xiaoyu akan menyebarkan ruang ketiga ini ke kisaran lebih dari 100 meter persegi, yang dapat menampung semua orang termasuk Zhou Zhenwang, Shao Jie, Dele dan yang lainnya. Kemudian dia melangkah keluar darinya. Panah Raja Panah ditutup dengan mata tertutup. Tampaknya menyadari misteri ruang ketiga ini. Yang lain menahan napas tanpa bersuara, tetapi Lang Zhantian, Lin Dongyun dan yang lainnya masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berterima kasih kepada Xiaoyu. Jempolnya terangkat, Lang Zhantian bahkan mengucapkan beberapa patah kata di mulutnya, aku iri padamu. Xiaoyu mengangkat bahu. Setelah beberapa saat, Ling Zunxin membuka matanya. Sepertinya aku juga akan berada di tempat peristirahatan selama beberapa hari, dan memahami misteri ruang angkasa. Baiklah, kalian semua ikut denganku. Bagaimana denganku? Xiaoyu menunjuk hidungnya. Ling Zunxin tertawa, metode kultivasi yang aku tetapkan untukmu tidak ada di sini. Kamu dan Yuner untuk sementara memimpin urusan kota bulan, sampai aku memahami dimensi ketiga ruang angkasa, dan aku akan memberi tahu kalian. Setelah berbicara, rasa hormat spiritual juga memasuki ruang ketiga. Xiaoyu dan Ling Yuner ditinggalkan di luar. Xiaoyu tidak punya pilihan selain meninggalkan negeri ajaib Tianjian bersama Ling Yuner dan kembali ke rumah besar kota.
Seseorang di sini selalu perlu memimpin. Kota bulan purnama tidak lebih baik dari kota suci. Kekuatan di sini jauh lebih sedikit daripada kota suci. Jumlah raja perang, 10 raja, dan raja surgawi bahkan lebih langka. Hanya roh raja panah yang dapat dipercaya, sehingga memiliki kekuatan pencegah yang paling kuat, yang membuat orang tidak berani melanggar. Saat ini, rasa hormat spiritual harus dipupuk. Jika ada yang datang untuk melakukannya, itu sangat berbahaya. Bagaimanapun, orang-orang seperti Hoshino, yang berada di alam atas kelas Uranus, telah mulai mundur setelah menerima anggur roh ajaib. Diperlukan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk menyelesaikan metamorfosis. Saudaraku, kamu hebat. Ling Yuner menangis lengan Xiaoyu, bersemangat. Xiaoyu juga tahu apa yang dia katakan, dan berkata, itu hanya keberuntunganku. Jika pendahulu roh juga memasuki ruang api malam, mungkin dia bisa memahami superposisi 7 kali lipat. Sambil menggelengkan kepalanya, Ling Yuner berkata, tidak, setelah kamu meninggalkan kota Mochizuki, aku juga bertanya kepada kakek. Bukankah lebih baik baginya untuk pergi ke ruang Yehuo secara langsung, dan dia juga dapat memahami ruang Yehuo yang diciptakan oleh Kaisar Yehuo. Dia berkata bahwa dia tidak dapat memahami misteri ruang api malam ketika dia pergi ke sana. Ada sebuah misteri yang dipahami oleh Raja Api Malam di dalamnya. Ruang-ruang itu saling terhubung. Dengan kemampuannya untuk menumpangkan 2 lapisan ruang, dia akan memengaruhi esensinya sendiri. Hati, jadi dia berkata bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk masuk, tetapi kakak laki-laki itu mampu melakukannya, itu hebat. Petik 2. Melihat kegembiraan Ling Yun, Xiaoyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mencubit wajah lembutnya, dan tersenyum, itu kecelakaan, itu kecelakaan. Dia juga sangat bersemangat. Ling Yuner, yang terjepit, wajahnya memerah, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Kakak, tolong ceritakan padaku tentang urusanmu di laut. Aku ingin mendengarkan detailnya. Baiklah, Xiaoyu juga merasa sedikit bosan. Tidak ada yang menjamu kota Wang Yue, dan dia tidak bisa berlatih, jadi itu bagus untuk menghabiskan waktu. Jadi dia menceritakan sedikit demi sedikit apa yang terjadi di perairan. Ling Yuner mendengarkan Venus dengan kedua matanya, dan menatap Xiaoyu dengan kekaguman seperti itu, sehingga Xiaoyu melahirkan rasa kepuasan yang kuat, dan kesombongan pun terpuaskan. Setelah Xiaoyu selesai berbicara, hari sudah sore. Sangat berbahaya untuk membantu kristal Shenglong mendapatkan kembali kekuatannya. Kakak hampir, wajah Ling Yuner tampak takut. Xiaoyu tertawa, apakah tidak apa-apa. Kemudian dia memikirkan tubuh binatang buas Xuanjia Asteris, dan dia mengeluarkan tubuhnya. Aku lupa meletakkan tubuhnya di kota suci dan memberikannya kepada Meng Yao. Kota suci tidak hanya mengumpulkan para ahli dari semua sisi, tetapi juga memiliki berbagai ahli. Di antara mereka, ada banyak bakat dalam casting. Binatang Xuanjia Asteris ini memiliki darah ganda Raja Naga dan burung cendrawasih. Dapat dikatakan bahwa tubuhnya adalah harta karun, dan bagian manapun memiliki kegunaan yang besar. Di mana tubuh yang besar itu, Chen Aoyu dalam masalah. Jika Anda mengeluarkannya, itu jelas tidak cocok. Binatang Xuanjia Asteris diperoleh oleh Pulau Suci Awan dan Kabut. Jika Anda tidak mengeluarkannya, tampaknya itu tidak dapat digunakan, dan Anda tidak dapat menyia-nyiakannya. Xiaoyu memikirkannya, matanya tidak bisa tidak jatuh pada sisik hitam binatang Xuanjia Asteris, yang memiliki tingkat kemampuan pertahanan yang sangat tinggi. Bisakah energi sisik diekstraksi melalui metode kultivasi baju besi ajaib? Alih-alih berlatih Xuanjiasu, tidak perlu repot-repot membangun pertahanan baju besi.